Hai, pernah dengar nggak? Katanya air mendidih lebih cepat kalau ditambahkan sedikit garam. Tapi itu cuma mitos loh, nggak ada bedanya. Kalaupun ada, mungkin justru airmu mendidih lebih lama. Tapi nambahin garam bisa bikin pastamu lebih enak. Coba aja. Kelelawar katanya buta. Gak bener tuh. Mitos ini mungkin muncul karena kelelawar adalah makhluk nokturnal dan punya kemampuan pendengaran luar biasa. Kelelawar berburu saat gelap dan mengandalkan skill yang bernama ekolokasi. Tapi bukan berarti mereka buta. Mata mereka juga berguna kok dan disesuaikan dengan kondisi cahaya rendah. Karena paus biru begitu besar, lidahnya mungkin seberat gajah dewasa. Benar. Yap, sebesar itulah mereka. Tubuhmu melepas panas lebih banyak lewat kepala. Terot. Alasan banyak orang mempercayainya adalah karena saat dingin, cuma kepala kita lah yang paling mungkin tidak kita tutupi. Kalau kamu pergi cuma pakai kaos, panas tubuh akan keluar lewat lengan, belum lagi kaki dan bagian lainnya. Jadi, pakai topimu ya. Peta lidah mengatakan kita punya bagian berbeda untuk masing-masing rasa. Gak juga sih. Memang ada pengecap yang lebih bisa merasakan rasa tertentu di satu area. Tapi bukan berarti satu area bisa merasakan manis lebih baik daripada area lain. Studi menunjukkan semua area mulut punya pengecap yang bisa merasakan semua rasa. Hei, coba lihat peta lidah paus biru. Kayaknya dia cuma doyan plankton. Dinosaurus berukuran raksasa. Sebenarnya enggak. Film menggambarkan dinosaurus sebagai kadal besar dan bersisik, padahal enggak. Ada banyak spesies dinosaurus yang lebih kecil, dan beberapa di antaranya sekecil kalkun atau merpati. Selain itu, beberapa dino seperti T-Rex bahkan punya bulu, terutama di tahap awal kehidupannya. Oksigen tidak berwarna. Ya, ada benarnya. Dalam bentuk gas, oksigen tidak berwarna, tapi dalam bentuk padat atau cair, oksigen punya warna biru langit. Bunglon berubah warna karena ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Mitos. Kalau benar, pasti dia bakal capek banget. Faktanya, ada faktor lain yang memengaruhi warna kulitnya, kayak suasana hati, suhu, atau jumlah cahaya yang didapat. Waktu bunglon lagi santai dan selnya meregang, kristal yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh cahaya. Hewan ini menggunakan kristal untuk saling berkomunikasi. Contohnya, rona yang lebih gelap menunjukkan mereka lagi nggak mood, bahkan lebih ke merasa agresif. Jadi, mari kita mundur sama-sama. Neanderthal bukanlah nenek moyang kita. Meski mereka pernah hidup dengan manusia modern di masa yang sama, tapi ini terjadi di belahan planet yang berbeda. Mereka memang termasuk dalam tahap perkembangan manusia, tapi dari garis keturunan yang berbeda. Mereka pun lumayan kreatif. Mereka menggunakan api, membuat alat, makan tanaman obat, membersihkan gigi, dan banyak kegiatan lain yang mirip dengan spesies kita. Neanderthal mungkin punah karena perubahan iklim yang keras. Kalkun bisa merona. Haha, ini baru benar. Dalam hal ini, kalkun mirip kita, manusia. Waktu marah, bersemangat, atau bahkan sedih, kulit di leher dan kepala mereka memerah. Sama kayak kakakku yang emosian. Lubang hitam sebenarnya bukan berwujud lubang seperti namanya. Lubang hitam adalah objek sangat padat dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat. Flamingo adalah hewan yang super kalem. Setuju, mereka menekuk kaki di lututnya. Mitos. Yang benar, kaki mereka menekuk di pergelangan karena lututnya ada di dekat tubuh dan tertutup bulu. Apel supermarket itu segar. Mungkin iya, tapi mungkin juga enggak. Umurnya bahkan mungkin udah setahun karena biasanya dipetik antara bulan Agustus dan November. Setelah itu, apel dilumuri lilin dan dikeringkan di udara panas. Akhirnya, apel-apel ini dikirim ke gudang dingin. Baru setelah 6-12 bulan, kita melihatnya di rak-rak supermarket. Air botolan punya tanggal kadaluarsa. Benar, tapi bukan airnya yang kadaluarsa, melainkan botolnya. Plastiknya bisa larut dan air di dalamnya bisa tercemar bahan kimia berbahaya. Kantong teh itu penemuan yang tidak disengaja. Benar,
Pada awal abad ke-20, Thomas Sullivan mengisi kantong sutra kecil dengan sampel daun teh untuk dikirim ke pelanggannya. Seharusnya kantong itu dibuka, baru daun tehnya dituang ke dalam air panas. Bahkan, pelanggan mengira kantong ini memang seharusnya dimasukkan ke teko tanpa dibuka. Kantong teh pun terus dikembangkan dengan dipasang tali dan label di ujungnya. Penemuan baru yang tak disengaja pun siap. Petir tak akan menyambar tempat yang sama 2 kali. Nggak benar. Gedung Empire State pernah disambar 8 kali hanya dalam 24 menit. Saat itu, terjadi badai mengerikan dan nggak ada yang bisa mengalihkan kilat ini dari tempat yang disambarnya. Jika tempat yang disambar memenuhi syarat untuk menarik kilat, seperti bentuk medan, genangan air, atau tempat tinggi, tempat itu bisa disambar sekali lagi. Saking banyaknya DNA di tubuhmu, kamu bisa meregangkannya dari matahari ke Pluto bolak-balik. Benar, dan bukan cuma sekali, melainkan sampai 17 kali. Yang pasti, setelah kamu melakukannya, bentukmu nggak akan sama lagi. Buaya adalah salah satu spesies tertua di dunia. Yap, mereka sudah ada selama 200 juta tahun, kayak tetanggaku di RT sebelah. Oposum tidur sambil bergelantungan di ekornya. Ini biasanya ada di kartun-kartun dan beberapa foto, tapi sebenarnya enggak. Ekor oposum memang kuat banget. Mereka mampu memegang cabang pohon dan menahan berat badan, tapi cuma sebentar. Oposum dewasa terlalu berat untuk diam di posisi ini terlalu lama, jadi tidur mereka nggak akan cukup. Ingatan ikan mas cuma bertahan selama 3 detik. Kata siapa? Ikan warna-warni ini sebenarnya pinter banget loh. Satu penelitian menunjukkan, ikan mas bisa membedakan 2 lagu klasik. Ikan mas memang kurang cepat belajar, tapi setelah lebih dari 100 sesi, mereka berhasil. Itu mustahil kan kalau ingatan mereka cuma bertahan 3 detik? Salah satu jenis salamander, silakan baca sendiri ya namanya, bisa memanjangkan lidahnya lebih dari setengah panjang tubuhnya hanya dalam 7 milidetik. Benar, itu 50 kali lebih cepat daripada sekejap mata. Pasti susah nih bikin peta lidahnya. Kita bisa multitasking. Tidak benar, memeriksa email, ngobrol di telepon, memasak, kalau bisa dikerjakan sekaligus, pasti sangat menghemat waktu. Tapi penelitian menunjukkan multitasking agak mustahil. Otak kita diprogram untuk melakukan satu hal pada suatu waktu. Jadi, saat kita pikir kita sedang multitasking, yang terjadi hanyalah beralih tugas, yang mungkin memakan waktu lebih lama, sekaligus merusak rentang perhatian kita. Bumi bukan satu-satunya planet yang punya air. NASA menemukan Jupiter punya lautan yang airnya 2 kali lebih banyak dari yang ada di planet kita. Air ini berada tepat di bawah lapisan es. Bahkan, Mars juga punya air cair. Lalu, bumi itu bulat. Atau tidak ya? Secara teknis, bumi punya kutub yang rata, sementara khatulistiwanya menonjol. Dengan begitu, bumi punya bentuk elipsoid tidak beraturan. Zombie sebenarnya ada. Bener loh. Memang manusia nggak bisa berubah jadi zombie kayak yang kita lihat di film-film. Tapi Kingdom Animalia punya zombinya sendiri. Contoh, ada sejenis jamur yang bisa mengendalikan semut dengan menyebarkan bahan kimia tertentu di otak mereka. Alhasil, si semut meninggalkan keluarganya ke tempat yang diinginkan jamur ini. Air terjun terbesar di dunia berada di bawah laut. Oh, bener banget. Tepatnya di Laut Nordik. Air laut dingin lebih padat daripada air terjun hangatnya. Tingginya air terjun ini bahkan sampai 3 km. Tawon terkecil di dunia tidak lebih besar dari ameba. Benar, tawon ini punya bagian tubuh yang sama dengan serangga lain, kayak mata, sayap, otak, kaki, dan lain-lain. Tapi panjangnya cuma 0,02 mm, membuatnya lebih kecil dari organisme bersel satu yang kita kenal sebagai ameba. Salju hanya berwarna putih. Nggak juga loh, tapi bukan salju yang di dekat hidran ya. Contohnya, ada gunung bersalju pink, kayak pegunungan Sierra Nevada di California. Warna salju itu disebabkan oleh jenis ganggang yang hidup di sana. Aurora Borealis punya adik. Benar, namanya Aurora Australis, dan kamu bisa melihatnya di belahan bumi selatan.
Waktu terbaik untuk melihatnya adalah pada musim dingin. Lebih dari 99% atom adalah ruang hampa. Benar, kalau kita mengumpulkan semua manusia di dunia dan membuang ruang kosong di antara atom-atomnya, populasi bumi kira-kira seukuran jeruk berukuran normal. Yuk cobain yuk, supaya kursi di bis bisa legaan dikit. Lumba-lumba berkomunikasi dan saling memanggil menggunakan nama. Benar, mereka menggunakan siulan vokal tertentu untuk mengidentifikasi satu sama lain. Wajar untuk makhluk yang super pintar. Siraman toilet berputar ke arah yang berbeda tergantung berada di belahan bumi mana. Salah, arahnya sama kok. Mau toiletnya ada di Australia ataupun Perancis. Serius. Siput bisa tidur siang agak lama. Benar, beberapa siput bisa tidur sampai 3 tahun berturut-turut. Hiu bisa mencium setetes kecil darah dari berkilo-kilometer jauhnya. Enggak kok. Area otak hiu yang bertanggung jawab atas mencium bau memang besar, tapi lautan juga sangat luas. Selain itu, butuh waktu bagi molekul bau untuk menyebar dalam cairan. Di hari yang cerah dengan arus yang bagus, hiu bisa mencium bau mangsanya dari jarak 2 lapangan sepak bola, tapi tidak sampai berkilo-kilometer. Terakhir, penguin melamar pasangan mereka. Benar, penguin adalah hewan monogami dan setelah memilih pasangan, si pejantan memberi kerikil ke betinanya untuk menunjukkan rasa cintanya. Oh, so sweet. Bioskop kursi merah, layar lebar, kegelapan, dan popcorn. Pergi ke bioskop dan tidak makan popcorn sekarang terdengar tidak masuk akal. Tapi kenapa popcorn jadi terkait dengan aktivitas ini? Sebenarnya camilan ini sudah berusia ribuan tahun dan asalnya dari Amerika. Popcorn tertua berasal dari 4.000 tahun yang lalu dan ditemukan di New Mexico, Amerika Serikat. Kita tidak tahu persis bagaimana dan untuk apa popcorn digunakan saat itu, tapi popcorn sudah ada sejak lama. Namun, kita tahu bahwa sejak abad ke-16, popcorn merupakan makanan yang penting bagi suku Indian Aztec. Orang-orang Aztec memakannya, tentu saja, tapi mereka juga menggunakannya untuk upacara, memanfaatkannya sebagai dekorasi dan hiasan kepala untuk patung-patung dewa mereka. Rupanya bahkan ada tarian popcorn khusus yang dilakukan oleh para gadis. Masa kejayaan popcorn yang luar biasa. Setelah itu, pada abad ke-19, popcorn menjadi makanan sarapan yang sangat umum. Ya, orang-orang memakannya seperti halnya kita makan sereal sekarang ini, dengan susu atau krim. Setelah penggunaan bajak singkal menjadi praktik yang umum, sangat mudah untuk menanam popcorn dalam jumlah besar. Jumlahnya banyak dan harganya murah. Itulah yang juga membuatnya menjadi benda yang sempurna untuk digunakan selama liburan sebagai makanan dan dekorasi. Biji popcorn juga merupakan hadiah yang sangat umum. Saat ini kamu mungkin tidak akan menghargai sebungkus popcorn sebagai hadiah, tapi pada waktu itu, popcorn sangat disukai dan merupakan hadiah terbaik. Kamu bisa melakukan apa saja dengan popcorn. Kamu bisa memasaknya, atau kamu bisa menghias pintu atau bahkan perapian, atau apapun. Sangat multiguna dan tidak pernah basi. Benar-benar tidak akan basi. Menurutmu, berapa lama biji popcorn bisa bertahan? Tampaknya sangat lama. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan biji popcorn dari 1000 tahun yang lalu di Chili masa kini. Dan coba tebak, biji popcorn itu masih bisa mengembang setelah sekian lama. Popcorn sangat populer bahkan selama masa depresi besar. Ketika semuanya gagal, orang-orang menjadi miskin dan bisnis bangkrut. Mereka masih mampu membeli sekantong popcorn seharga 5 sen untuk sedikit mencerahkan suasana hati. Ketika seorang bankir dari Oklahoma bangkrut, dia membeli mesin popcorn dan mulai menjual popcorn di jalanan. Dalam beberapa tahun, dia menghasilkan cukup uang untuk membeli kembali 3 lahan pertaniannya. Meskipun pada masa-masa sulit, orang-orang tetap pergi ke bioskop. Untuk menarik penonton, harga tiket diturunkan serendah mungkin. Dan cukup banyak orang-orang yang menghabiskan 10 sen untuk menghibur diri mereka sesekali. Tentu saja pengalaman itu sangat berbeda dengan yang kita alami saat ini. Bayangkan ini, kamu mengenakan setelan terbaik dan topi yang bagus lalu pergi ke bioskop bersama istrimu yang mengenakan gaun indah dan topi yang mewah. Ya,
Bukan celana olahraga dan kaos oblong, tapi intinya kamu pergi ke bioskop. Bangunannya benar-benar seperti istana film, dengan arsitektur yang khas dan dekorasi yang rumit. Kamu membeli minuman dan popcorn, lalu berjalan menuju tempat dudukmu yang disediakan asbak, bukan tempat gelas. Kamu melepas topi dan meletakkannya di pangkuan agar tidak menghalangi pandangan orang di belakangmu. Tanda "tolong lepaskan topi" berlaku juga untuk istrimu. Akhirnya lampu meredup, tirai bludru merah terbuka, dan kamu melihat layar lebar. Film tidak langsung dimulai. Pertama yang diputar adalah film berita. Film tentang peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Kamu bisa membacanya di koran atau mendengarnya di radio. Tapi di bioskop, kamu punya kesempatan langka untuk melihat beberapa cuplikan. Setelah itu, 1 atau 2 film kartun menyusul, dan kamu menikmati film pendek Mickey Mouse. Setelah itu, barulah film yang kamu inginkan dimulai. Jadi apa yang kamu tonton? Mungkin Frankenstein, It Happened One Night, Modern Times, Mutiny on the Bounty, Snow White and the Seven Dwarfs, The Wizard of Oz atau Gone with the Wind, Charlie Chaplin, Katharine Hepburn, Judy Garland, Henry Fonda. Mereka lah orang-orang yang bersinar di layar, terkadang hitam putih dan di lain waktu penuh warna. Saat kamu menikmati pertunjukan ini, para petugas berseragam diam-diam menyelinap ke dalam ruangan dengan membawa senter, mengantar penonton yang terlambat ke tempat duduk mereka. Di lain waktu, mereka mencari pelanggan tertentu untuk memberitahu bahwa mereka menerima telepon dari rumah dan mengantar mereka ke bilik penjualan tiket untuk menerima telepon tersebut. Film berakhir, tapi malam masih panjang. Saat itu orang-orang mendapatkan pengalaman menonton film di bioskop yang maksimal karena ada film lain setelahnya. Biasanya film yang sudah lama atau kurang populer. Banyak orang yang akan tetap tinggal untuk menyaksikannya. Tapi sebelum itu, ada waktu istirahat. Kamu bisa pergi dan membeli lebih banyak camilan, sementara staf bioskop menggunakan waktu untuk mengganti gulungan film dan memulai film berikutnya. Pada tahun 1930-an, bioskop dimiliki oleh studio-studio Hollywood dan mereka memutar film mereka sendiri. Hal ini berubah pada tahun 1948 ketika sebuah undang-undang disahkan yang mengizinkan bioskop manapun untuk memutar film apapun yang dibelinya. Saat itulah merek-merek bioskop yang kita kenal saat ini mulai bermunculan. Hanya 5 tahun kemudian, bioskop pertama dengan suara stereofonik memulai debutnya, meningkatkan akustik dan memulai era baru untuk film. Pada tahun 90-an, gulungan film digantikan oleh proyektor digital. Semakin banyak film mulai dibuat secara digital dan setiap bioskop yang ingin memutarnya harus berinvestasi dalam peralatan modern yang memungkinkan mereka untuk menampilkan rekaman baru. Tapi, peralatan ini mahal dan tidak semua bioskop mampu membelinya. Ini mengakibatkan beberapa di antaranya gulung tikar. Sejak saat itu, bioskop berevolusi menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Kualitas gambar meningkat, suara mencapai tingkat yang sama sekali berbeda, tirai merah ditinggalkan, fitur kedua ditiadakan, dan harga tiket meningkat. Terlepas dari semua perubahan itu, ada satu hal yang tetap sama, popcorn. Ngomong-ngomong, pada awalnya bioskop tidak mengizinkan popcorn masuk, tapi perubahan pun terjadi. Awal-awal orang mulai pergi ke bioskop, mereka ingin membawa camilan. Camilannya bisa apa saja, tapi pilihan yang paling jelas adalah permen. Pada tahun 1940-an, produksi gula dan banyak barang yang tidak diperlukan lainnya melambat, sehingga terjadi defisit. Jadi, apa yang bisa dibawa orang ke bioskop sebagai gantinya? Saat itulah mereka beralih ke popcorn, camilan yang murah dan disukai. Pada awalnya pemilik bioskop menentangnya dan tidak menjualnya di bioskop mereka. Sekelompok orang yang makan popcorn dalam kegelapan pasti akan membuat berantakan. Namun permintaan tetap ada sehingga muncullah penjual-penjual dari luar di dekat bioskop menjual popcorn kepada orang-orang yang ingin menyelundupkannya. Pemilik bioskop menyerah dan memutuskan untuk menghasilkan uang sendiri dari sana. Dan harga popcorn yang murah juga menguntungkan mereka. Sekarang hampir semua orang membeli makanan ringan dan minuman, dan hal ini juga menjadi hal biasa pada masa-masa awal bioskop.
Tapi tahukah kamu bahwa tidak ada tempat cangkir di kursi bioskop sampai tahun 1961? Ya, AMC adalah bioskop pertama yang memasangnya di pegangan kursi dan sebelum itu, orang-orang harus memegang minuman mereka sepanjang film. Pasti berantakan banget ya waktu itu. Namun demikian, menjual makanan ringan di bioskop merupakan solusi yang tepat, meski dibutuhkan sedikit pembersihan. Tahukah kamu bahwa bioskop modern menghasilkan sebagian besar pendapatan dari makanan ringan yang mereka jual? Ya, keuntungan dari tiket bioskop sebagian besar masuk ke studio tempat bioskop membeli film. Bioskop mulai mendapatkan keuntungan dari pemutaran film hanya jika mereka memutarnya setidaknya selama beberapa bulan. Dan itu adalah jangka waktu yang sangat panjang, dan film tidak bisa bertahan selama itu. Sementara itu, keuntungan dari makanan ringan sebagian besar masuk ke bioskop itu sendiri. Jadi jangan marah kalau harga popcorn dan sodamu mahal. Harga tinggi itulah yang membuat banyak bioskop tetap ada. Iklan pun ditayangkan untuk alasan yang sama. Bisnis ini sulit dan bioskop harus menghasilkan uang untuk tetap bertahan. Di beberapa tahap awal penelitian, para ilmuwan merekonstruksi megalodon seperti hiu putih besar versi lebih berbahaya dan lebih masif. Lalu, film-film mengikutinya menambah beberapa detail sendiri dan tada! Hasilnya adalah raksasa laut yang bisa tumbuh sampai 27 meter panjangnya. Tunggu. Megalodon biasanya memiliki panjang antara 15 sampai 16,5 meter, terkadang tumbuh sampai 18 meter. Sebagai perbandingan, lintasan bowling memiliki panjang 18 meter, bus sekolah sekitar 13,5 meter, dan rata-rata orang memiliki tinggi 178 cm. Jadi ya lumayan, megalodon. Tapi tetap bukan 27 meter. Bobotnya sekitar 50 sampai 60 ton. Setara dengan 10 gajah dewasa atau bahkan Boeing 737. Itu betinanya. Ukuran betina hampir 2 kali ukuran jantan. Satu lagi perbedaan di film dan kenyataannya. Megalodon tidak ada hubungannya dengan hiu putih besar. Hubungan terdekat mereka adalah sepupu. Karena Megalodon sebenarnya adalah keturunan terakhir dari silsilah hiu berbeda. Selain itu, jenisnya memiliki ukuran 3 kali lebih besar dari rata-rata hiu putih besar. Megalodon memiliki hidung lebih pendek. Dan lagi, sirip dadanya lebih panjang daripada sirip dada hiu putih besar. Predator pada zaman dulu makan banyak. Jadi, mereka butuh sesuatu untuk menopang bobot mereka. Tapi keduanya punya penciuman yang bagus. Jadi, di zaman prasejarah pun, berenang sambil membawa daging mentah bukan ide yang bagus. Dan kalau sekarang jelas tidak aman. Entah Megalodon bersembunyi di kedalaman yang dipercaya sebagian orang, atau mereka sudah punah, adik sepupunya masih akan menunggu di luar sana. Selain itu, mereka suka memburu mamalia laut besar supaya mereka punya kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Itu pun sampai Mac jadi kesal dan tak sengaja memangsa temannya. Ya, siapa yang bakal tahu kan? Mereka punya gaya berburu yang berbeda. Hiu putih lebih suka menyelam lurus ke arah mangsa dan mencari titik terlemahnya, seperti kaki yang terlihat atau perut. Megalodon mengincar sirip dan ekor. Karena rahangnya yang hampir selebar 3 meter dan gigitannya dianggap paling kuat, giginya bisa menembus apapun. Terkadang seluruh gigi ditemukan tertancap dalam tulang hewan lebih besar seperti paus. Tanpa organ utama yang mereka gunakan untuk berenang, hewan laut yang malang itu tak akan berdaya dan tak bisa kabur. Namun, paus hanya bagian kecil dari makanan megalodon. Anjing laut, sapi laut, cumi-cumi, lumba-lumba, hiu lain. Megalodon juga mungkin tak akan menolak sekumpulan ikan kecil yang masuk ke mulutnya. Ngemil setelah makan malam besar memang tidak terkalahkan nikmatnya. Bahkan penyu raksasa tak akan aman di dalam tempurungnya. Mac mungkin menganggap itu sebagai tantangan sehari-hari yang berani. Sungguh makanan yang beragam dalam jumlah banyak pula. Megalodon biasanya memakan sekitar 1.130 kg makanan setiap hari. Pantas saja mereka mendominasi lautan.
Dia punya hampir 300 gigi dalam 5 baris, dan gigi itu sangat tajam serta bisa tumbuh sampai 18 cm panjangnya. Bahkan namanya sendiri berarti gigi raksasa. Hei, mungkin mereka punya sepupu bernama ortodontia, yang artinya antara gigi berantakan atau kantong tebal. Megalodon mengganti ribuan giginya seumur hidup. Karena tidak begitu kuat, gigi Max seringkali copot. Lalu mereka akan dapat gigi baru dalam waktu 1-2 hari. Jadi mereka bisa melanjutkan sesi berburunya tanpa gangguan berarti. Hal yang sama terjadi dengan hiu modern. Gigi baru menggantikan gigi rusak atau tua. Gigi yang tanggal adalah satu-satunya yang membantu ilmuwan melakukan penelitian terhadap megalodon. Mereka menemukan gigi itu di seluruh dunia. Yap, megalodon adalah pengelana. Mereka hidup di semua samudra dan fosil mereka ditemukan di seluruh benua, kecuali Antartika. Kenapa ya? Apa terlalu dingin? Karena rangka tubuh mereka tidak terdiri dari tulang keras, melainkan tulang rawan, gigi adalah satu-satunya bukti bahwa mereka pernah ada. Gigi-gigi itu memberi para ilmuwan banyak informasi termasuk ukuran tubuh. Para ilmuwan pun menentukan dimensi ukuran hiu modern dari satu gigi saja dan melakukan hal yang sama dengan Mac. Megalodon memiliki gigitan terkuat dari semua makhluk hidup di bumi. Pasti akan seru melihat pertarungan antara Mac dan T-Rex misalnya. Sayangnya mereka melewatkan kesempatan untuk bertemu dan menjalin pertemanan yang awet karena dinosaurus punah lebih dari 60 juta tahun lalu. Sementara itu, Mac membuat takut semua makhluk laut dari 23 sampai 2,5 juta tahun lalu. Di mana Megalodon bisa hidup sekarang ini? Mereka mungkin suka tempat yang juga disukai hiu modern seperti Florida, Hawaii, Brasil, Afrika Selatan, atau beberapa surga tropis lain. Kalau dipikir-pikir itu seru juga. Mac, ajak aku dong. Mac sendiri tidak punya pesaing setara atau musuh alami, tapi anak-anaknya terlalu lemah untuk membela diri. Itu sebabnya predator puncak ini harus memilih perairan dangkal yang hangat dengan arus tenang untuk membesarkan bayi mereka. Omong-omong, bayinya memiliki panjang 2 meter. Besar juga ya. Para ilmuwan sebenarnya menemukan gigi megalodon muda. Jadi sepertinya megalodon membesarkan bayi mereka di pantai Panama. Dan umurnya 10 juta tahun. Oke, waktunya bertemu salah satu kemungkinan rival megalodon, sang raksasa paus sperma. Panjangnya 13,5 sampai 18 meter. Ukurannya jelas membuat paus sperma bisa menjadi penantang megalodon. Paus sperma masa kini tidak punya gigi besar, tapi leluhur mereka yang hidup sekitar 13 juta tahun lalu memilikinya. Gigi terbesar yang pernah ditemukan memiliki lebar 12,7 cm dan panjang 35,5 cm. Itu kira-kira seukuran botol soda yang paling besar. Pasti pertarungan yang menarik. Kita sedang membahas para predator laut raksasa. Tapi ini bukan satu-satunya hewan prasejarah menarik yang berkeliaran di laut. Sebenarnya hiu adalah sebagian dari makhluk tertua di planet kita. Lebih tua dari serangga, mamalia, dinosaurus, bahkan pohon. Peristiwa kepunahan massal menyapu sebagian besar kehidupan di bumi. Asteroid besar jatuh di permukaannya, benua terbagi, dan banyak hal lain terjadi. Tapi hiu tetap ada, hidup, gigih, dan sepertinya tidak kontak dengan dunia luar. Bersantai dan melakukan urusannya sendiri. Hiu spiny sebenarnya salah satu hewan pertama yang memiliki rahang. Tapi rahang itu tidak berguna sih, karena panjangnya cuma sekitar 30,5 cm. Mac nggak bakal peduli dengan hiu ini. Dan dia juga bukan hiu sejati, cuma mirip. Kalau kamu penasaran bagaimana wujud kombinasi belut dan hiu, ini dia. Hiu belut lebih suka air tawar. Panjangnya mencapai 1 meter dan punah sekitar 200 juta tahun lalu. Karena dinosaurus muncul sekitar 230 juta tahun lalu, hiu belut mungkin hadir untuk memberi mereka sambutan hangat dan menyiapkan prasmanan. Tapi sayangnya, dinosaurus mengira mereka hidangan penutupnya.
Nah, predator yang satu ini akan membuat orang-orang berteriak di pantai berpasir saat liburan kalau dia masih hidup. Hiu Ginsu. Dijuluki demikian dari pisau Ginsu karena mulut besarnya yang berisi 500 gigi tajam. Salah satu hobi hiu monster ini adalah memburu penyu besar. Oke, serius. Ada masalah apa antara hiu dan penyu ini? Hiu bergigi gunting. Ini baru menarik. Mereka hidup sekitar 300 juta tahun lalu dan memiliki kepala yang aneh. Bagian paling anehnya adalah rahang mereka. Hiu ini tidak menanggalkan gigi mereka yang tua dan rusak, tapi terus menumbuhkan gigi baru di belakang. Gigi di depan kemudian didorong lebih ke depan dan seiring usia, gigi hiu itu akan terlihat seperti gunting yang aneh. Para ilmuwan belum yakin kenapa prosesnya seperti itu. Hei, waktunya memanggil ortodontis! Bahkan saat masa kekuasaan Mac yang panjang, predator prasejarah favorit kita bukan saja hiu raksasa yang menyeramkan. Misalnya, ya itulah aku sulit menyebut namanya. Jadi, kupanggil saja dia Mr. C. Sayangnya, fosil yang ditemukan tidak cukup untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Tapi beberapa penelitian mengatakan, giginya memiliki panjang lebih dari 12,7 cm. Itu berarti tubuhnya bisa tumbuh sepanjang 6 meter. Oh, andai saja dia meninggalkan beberapa gigi lagi, kurasa bukan cuma Mac yang bakal jadi bintang film dari masa itu. Hampir, Mr. C, hampir. Phantasmagoria disebut-sebut sebagai film animasi pertama yang pernah ada. Film ini dibuat pada tahun 1908 dan merupakan salah satu contoh awal dari animasi yang digambar dengan tangan. Tapi kamu tahu nggak, orang-orang kuno ternyata sudah menghibur anak-anak dengan kartun sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa orang-orang kuno adalah orang-orang yang pertama kali membuat gambar terlihat beranimasi. Caranya, mereka mengukir gambar-gambar binatang di atas batu dan meletakkannya di sekitar api unggun. Saat cahaya mulai memantul, hewan-hewan purba itu juga akan bergoyang-goyang. Ukiran prasejarah itu menjadi hidup dalam kerlap-kerlip cahaya api dengan hewan-hewan yang melompat-lompat seperti siap berpesta. Bayangkan betapa menyenangkannya keluarga prasejarah duduk mengelilingi api unggun dan menciptakan ukiran animasi ini. Ternyata beberapa lukisan dinding kuno dan ukiran yang ditemukan di gua-gua pun terinspirasi dari penampilannya dalam cahaya dan bayangan api yang bergerak. Jadi pada dasarnya, ukiran kuno ini dibuat seolah hidup ketika cahaya api mengenainya, dan sekarang para peneliti membuat film yang menunjukkan efek keren itu pada model 3D dari beberapa ukiran kuda. Penelitian ini mengatakan bahwa otak kita dirancang untuk melihat benda-benda yang bergerak dalam cahaya yang berubah-ubah, dan itulah sebabnya ukiran ini mungkin penting bagi nenek moyang kita. Dengan kata lain, orang-orang gua berkata, "Hei, yuk ukir sesuatu yang keren di batu ini. Dan saat kita menyalakan api, lukisan di batu ini akan terlihat seperti bergerak." Dan sekarang para ilmuwan bilang, "Itu luar biasa. Yuk kita buat film untuk menunjukkannya." Andy Needham dan rekan-rekannya menggunakan pemindaian modern dan teknologi realitas virtual untuk mempelajari 50 batu datar berukir yang disebut plakat yang terbuat dari batu kapur. Batu-batu ini ditemukan di Prancis Selatan pada tahun 1800-an dan sekarang berada di sebuah museum di London. Batu-batu ini dipenuhi dengan 77 ukiran realistis dari berbagai macam hewan seperti kuda, rusa, dan Xiaomi. Tampaknya Homo sapiens yang punya banyak waktu membuat ukiran ini pada 12.000 sampai 16.000 tahun yang lalu. Needham menyadari bahwa banyak dari batu-batu pahatan ini yang rusak akibat kebakaran, sebagian tertutup abu putih, dan yang lainnya mengering atau retak karena panas. Setelah diteliti lebih dekat, dia menemukan pita merah muda yang berubah warna akibat endapan besi di dalam batu. Yang lebih menarik lagi, ukiran hewan tersebut sering ditumpangkan di atas satu sama lain. Kadang-kadang bahkan menyatu dan dirangkaikan satu sama lain seperti semacam puzzle gambar hewan prasejarah.
Daripada membuang yang lama dan memulai yang baru, para seniman kuno mengambil bagian tubuh hewan untuk menciptakan hibrida baru. Sebagai contoh, salah satu batu menggambarkan kuda dan makhluk mirip sapi liar yang dikenal sebagai bofid. Dalam karya seni prasejarah ini, perut dan leher kuda menjadi punggung dan leher bofid, sementara kepala kuda membentuk telinga bofid. Sungguh cara yang kreatif untuk mendaur ulang ya. Para peneliti percaya bahwa bebatuan prasejarah dari Montastruc digunakan sebagai hiburan utama bagi nenek moyang kita. Lebih dari satu orang mengukir hewan-hewan tersebut. Orang-orang dari berbagai tingkat keterampilan menunjukkan kemampuan artistiknya, dan ini merupakan upaya kelompok. Fakta bahwa batu-batu ini ditemukan berkelompok juga menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan masyarakat. Jadi seolah sebuah keluarga berkumpul di sekitar TV, mengukir batu dan bersorak-sorai melihat hewan pahatan favorit mereka. Siapa yang butuh Netflix kalau kamu punya TV paleolitik? Ukiran pada batu-batu ini dan tanda-tanda terpapar panas menunjukkan bahwa batu-batu itu dibuat agar terlihat seperti bergerak. Kadang kita bisa melihat binatang berbeda dalam pose yang berbeda, jadi yang satu akan menjadi hidup, lalu yang lain, dan kemudian yang lain lagi. Ini seperti Disney versi zaman batu. Teknik serupa mungkin telah memengaruhi beberapa lukisan gua kuno, seperti yang ada di Gua Chauvet yang menakjubkan di Perancis Tenggara. Potret hewan di sana juga saling bertumpuk dan sebagiannya terlihat seperti dipanaskan oleh api di bawahnya, yang berarti nenek moyang prasejarah kita mungkin adalah animator pertama di dunia. Oke, karena kita udah ngebahas tentang aktivitas hiburan favorit anak-anak zaman dulu, yuk kita kembali ke masa lalu untuk menemukan mainan tertua di dunia. Salah satu mainan paling kuno yang ditemukan adalah bola sederhana yang terbuat dari tanah liat dan ditemukan di reruntuhan Mesopotamia kuno. Ini mungkin terlihat seperti mainan sederhana, tapi nenek moyang kita telah memainkannya sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Namun saat itu, mereka tidak punya video game mewah atau permainan papan yang rumit, jadi bola adalah puncak hiburan. Tapi bukan cuma orang Mesopotamia yang bersenang-senang. Di Yunani kuno, anak-anak bermain dengan boneka yang terbuat dari tanah liat. Di Mesir, anak-anak punya mainan yang berbentuk seperti binatang, tapi ada juga boneka yang terbuat dari bahan seperti tanah liat, papirus, dan gading. Tapi, apa ya hal yang paling mengesankan tentang boneka-boneka ini? Boneka-boneka ini punya anggota tubuh yang bisa digerakkan. Bener, nenek moyang kita zaman dahulu sudah bermain dengan boneka yang bisa digerakkan sebelum adanya teknologi. Tapi semua itu nggak cuma sekedar permainan. Mainan juga punya tujuan praktis pada masa itu. Faktanya, banyak mainan yang ditemukan oleh para arkeolog sebenarnya digunakan untuk mengajarkan keterampilan penting kepada anak-anak. Sebagai contoh, anak-anak Mesir bermain dengan boneka yang berbentuk seperti dokter yang membantu mereka belajar tentang pengobatan dan perawatan kesehatan. Dan jangan lupakan mainan yang digunakan untuk melatih para pejuang masa depan ya. Di Tiongkok kuno, anak-anak bermain dengan kuda-kudaan dan kereta perang yang membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan pertempuran. Persiapan memulai karir nih. Beralih ke permainan papan primitif yang sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Permainan papan tertua ini disebut sinet dan ditemukan di makam Mesir kuno. Permainan ini seperti persilangan antara catur dan backgammon dan sangat populer sehingga dimainkan selama lebih dari 2.000 tahun. Awet juga ya permainan ini. Jangan lupakan mainan untuk si kecil nih. Para arkeolog telah menemukan mainan kerincingan dan peluit kuno yang digunakan untuk menghibur anggota keluarga yang lebih muda. Dan kalau kamu berpikir koleksi mainan anakmu sudah banyak, tunggu aja sampai kamu tahu tentang putri Mesir kuno yang punya lebih dari 100 mainan kayu yang ada di kamarnya. Tapi mungkin mainan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah yoyo. Bener banget, yoyo sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yoyo pertama kali ditemukan di Yunani kuno dan sering digunakan dalam pertempuran. Percaya nggak percaya ya, tapi akhirnya orang-orang sadar kalau yoyo jauh lebih menyenangkan untuk dipakai main dan melakukan trik-trik.
Kelereng juga ada sebagai mainan yang telah menghibur anak-anak dan mungkin orang dewasa selama ribuan tahun. Para arkeolog telah menemukan bukti marmer yang berasal dari sekitar 5.000 tahun yang lalu di peradaban lembah Indus. Pada masa itu kelereng dibuat dari berbagai macam bahan. Mau nebak-nebak dari bahan apa aja? Oke, aku kasih tahu deh. Dari biji buah dan potongan-potongan kecil batu yang dihaluskan. Yap, bener. Anak-anak zaman dulu sangat kreatif dengan mainan mereka. Beberapa pengrajin bahkan melakukan hal yang lebih jauh dan membuat kelereng dari tanah liat. Yuk kita kembali ke zaman Mesir kuno dan miniatur perahu cantik yang terbuat dari gading, kayu, dan tanah liat. Miniatur ini mungkin dikenal sebagai mainan, tapi juga dimaksudkan untuk melambangkan penyeberangan ke dunia lain. Anak-anak Viking juga punya jenis barang yang serupa, sebuah perahu mainan dari kayu berusia lebih dari 1.000 tahun, ditemukan di sebuah lahan pertanian di dekat pantai Norwegia. Mainan ini tampak seperti perahu sungguhan dan pasti jadi hal yang sangat keren, seperti halnya anak-anak zaman sekarang yang tergila-gila dengan mobil balap dan drone. Kamu bisa bayangin kan anak-anak kecil saat itu memamerkan perahu mainan mereka kepada teman-temannya? Banyak dari mainan ini yang masih menyenangkan untuk dimainkan hari ini. Dan masih ada banyak lagi seperti tentara mainan dan gasing. Mau tahu lebih banyak tentang mainan atau gadget kuno dari masa-masa awal perfilman? Kita mulai dengan Fan, Ant-Man and the Wasp. Berkat teknologi khusus beam particles, para pahlawan di film ini mampu mengecilkan fan asli menjadi seukuran mainan Hot Wheels. Hoverboard, Back to the Future. Pada tahun 1989, para pembuat film ini membayangkan transportasi seperti ini akan menjadi hal biasa pada tahun 2015. Kenyataan kita tidak begitu mirip dengan filmnya, tapi kita punya rekor dunia untuk terbang menggunakan hoverboard. Jetpack GTA San Andreas. Dialog karakter dalam game memberitahu kita bahwa biaya untuk mengembangkan jetpack yang dijuluki proyek hitam adalah $60 juta atau 800 miliar rupiah. Sang karakter utama harus mengambilnya dari markas yang dijaga ketat. Sapu terbang Fireball, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Sapu terbang tercepat di dunia sihir ini bisa mengebut sampai 240 km per jam hanya dalam 10 detik. Hampir secepat Bugatti. Karpet ajaib, 1001 Nights. Kecepatan maksimumnya tidak diketahui, tapi kita tahu kemampuan sihirnya hilang jika karpet ini rusak. Kart standar, Mario Kart. Buku panduan Super Mario Kart menyuruhmu curang agar menang lewat saran, selalu perhatikan layar lawanmu. Light Cycle, Tron Legacy. Sepeda motor ini benar-benar ada dan boleh dikendarai di jalanan. Kamu bisa membelinya dengan harga $55.000 atau 800 juta rupiah. Speeder Bike, Star Wars. Benda ini bisa melaju pada kecepatan 500 km per jam, lebih cepat daripada panah yang melesat. Padahal di dunia nyata, selama pembuatan film, kecepatannya hanya 8 km per jam. Keajaiban pengeditan film. Lightning McQueen, Cars. Dia adalah perpaduan Ford GT dan Corvette. Nomor 95-nya adalah Easter egg. Film pertama Pixar, Toy Story, tayang pada tahun 1995. Giga Horse, Mad Max Fury Road. Pelontar api mengerikan dari dunia Mad Max memiliki 1.200 tenaga kuda. Itu setara 2 Lamborghini Huracan. DeLorean, Back to the Future. Trilogi terkenal tentang perjalanan waktu ini membuat DeLorean begitu populer. Produsennya pun memutuskan untuk membangkitkan produksinya setelah 30 tahun. Mystery Machine. Scooby-Doo pasti akan kaget kalau tahu van seperti ini terjual hampir $60.000 atau 880 juta di zaman sekarang. Yaks. Sedan pink, The Simpsons. Selama 28 tahun, pencipta serial animasi ini terus ditanyakan tentang mobil tipe apa yang dimiliki keluarga Simpson.
Namun, di salah satu episode, kita akhirnya tahu tipenya adalah Plymouth Junkerola 1986. The Tumbler The Dark Knight. Meski terlihat kaku, mobil ini tetap berkecepatan tinggi. The Tumbler bisa melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam 5,6 detik. Mobil ini punya versi Batmobile yang legal di jalan. Kamu bisa membelinya seharga 14 miliar. Pursuit Special Mad Max Fury Road. Interceptor V8 yang terakhir ini punya mesin V8 yang boros bahan bakar. Kemewahan sejati di dunia distopia fiksi ini. Chevrolet Camaro Transformers. Saat berubah menjadi Bumblebee, Chevy ini menjadi setinggi 5 meter. Ciri-ciri karakter Bumblebee mengikuti Marty McFly dari Back to the Future. Kit Knight Rider. Mobil ini adalah Pontiac Firebird yang dimodifikasi total. Fitur utama Kit adalah kecerdasan buatan dan namanya merupakan singkatan dari Knight Industries 2000. Black Beauty Green Hornet. Imperial Chrysler Crown 1965 yang telah dimodifikasi ini sangat cantik dan berbahaya. Mobil ini dipenuhi gadget yang dibutuhkan seorang pahlawan super dan partnernya untuk melawan kejahatan. Mobil ini dikendarai tidak lain oleh Bruce Lee sebagai Kato. Ectomobile Ghostbusters. Ini adalah ambulans Cadillac Miller Meteor 1959 tua. Adegan manapun yang menunjukkan mobil ini mengeluarkan api dari knalpotnya adalah sungguhan. Mobil ini akhirnya rusak di jembatan Brooklyn selama pembuatan film. Night Bus Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Sebuah bus setinggi jerapah, tingginya menyebabkan banyak kesulitan selama pembuatan film. Bus 3 lantai ini tidak bisa melewati bawah jembatan, jadi tingkat ketiganya dibuat bisa dilepas. Cat Bus My Neighbor Totoro. Bus hidup yang unik ini bergerak dengan 12 kaki. Interiornya lembut dan diselimuti bulu, sementara mata kucing menjadi lampu depannya. Terror Master of the World karya Jules Verne. Mesin amfibi ini bisa bergerak di darat, di udara, dan di atas maupun bawah air. Di darat, kecepatannya bisa sampai 240 km per jam. Di udara, 320. Lumayan untuk cerita yang ditulis pada tahun 1904. T-70 X-Wing Starfighter Star Wars. Pesawat ini bisa berakselerasi pada kecepatan 1050 km per jam dan melaju dengan kecepatan 100 mega cahaya per jam. Tapi desainnya tidak terlalu efisien, sehingga mungkin tidak akan bisa terbang dalam kehidupan nyata. Rex Metal Gear Solid. Nama Rex diberikan karena bentuknya mirip T-Rex. Kokpitnya berada di rahang dinosaurus metaliknya. Mumakil atau Olipound sebagaimana sebutannya di western. Makhluk raksasa mirip gajah ini bagaikan tank alami berkat kulitnya yang tebal. Panah dan tombak tidak bisa menembusnya. Apa? Avatar The Last Airbender. Ini adalah makhluk terbang mirip bison yang menemani Aang dalam petualangannya. Apa mungkin terlihat lucu dan menggemaskan, tapi dia sebesar bus sekolah. AT-AT Walker. Mesin berjalan paling terkenal dari alam semesta Star Wars. Inspirasi desainnya adalah Paraceratherium. Ayo kita ulangi sama-sama. Paraceratherium. Badak prasejarah tanpa tanduk yang hidup 30 juta tahun lalu. Dreadnought. Ini adalah tanker raksasa yang hampir sepanjang lapangan tenis. Dreadnought adalah mobil terkuat di dunia Death Race. Blackbird, X-Men. Tim mutan superhero berkeliling naik jet yang sangat terinspirasi oleh Lockheed SR-71. Hanya saja, milik mereka bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Pesawat ini bisa berakselerasi sampai 3.500 km per jam.
Millennium Falcon, Star Wars. Sampah tercepat di galaksi juga ada di kehidupan nyata. Replika dengan bentuk sama persis dibangun untuk merekam salah satu filmnya. Sandcrawler Star Wars. Tempat berlindung raksasa bergerak milik Jawa ini dilengkapi medan magnet yang memungkinkan mesin menelan logam dan droid seperti penyedot debu. Tripod The War of the Worlds. Mesin menakutkan ini punya sinar panas dan tabung yang mengeluarkan asap hitam beracun. Alien-alien ini akan dengan mudah mengambil alih planet kita. Untungnya ada bakteri menyerang mereka, tapi manusia kebal terhadapnya. Maaf ya, kubocorkan sedikit. The Black Pearl, Pirates of the Caribbean. Ini adalah kapal tercepat di alam semesta Pirates. Kapal yang digunakan untuk syuting sebenarnya bernama The Sunset. Flying Dutchman, Pirates of the Caribbean. Menurut legenda, kapten kapal ini membawa kutukan bagi seluruh awaknya, dan mereka tidak bisa berlabuh. Kutukannya belum diangkat, jadi mungkin kapal ini masih mengapung di lautan. Endurance Interstellar. Film ini sangat berfokus pada detail. Stasiun berbentuk cincin yang hampir seluas lebar sayap Boeing 747 ini bisa benar-benar dipakai di kehidupan nyata. House Moving Castle. Sangat besar dan menakutkan, tapi meriam besar di depannya tidak berfungsi. Kastel setinggi 20 lantai ini bergerak hampir sepenuhnya tanpa suara. Nautilus 20,000 Leagues Under the Sea. Panjang kapal selam fiksi ini setara 3 paus biru dan bergerak secepat mobil di jalan raya. Tempat paling terisolasi di bumi, Point Nemo di Pasifik Selatan, dinamai sesuai nama kapten kapal ini. Tunggu, nama tempat ini bukan dari ikan badut kecil di film Disney kan? Gypsy Danger Pacific Rim. Robot raksasa ini diciptakan untuk melawan monster sejenis Godzilla. Berat robot ini setara 10 Airbus A330. Megazord Power Rangers. Tiap Power Rangers Mighty Morphin bisa memanggil robot Zord mereka sendiri. Tapi kalau musuhnya berubah terlalu besar, tim ini menyatukan semuanya menjadi satu Megazord yang tingginya hampir semonas. Normandy Mass Effect. Ini adalah fregat yang digunakan Command & Shepard untuk menyelamatkan galaksi 3 kali. Pesawat ini punya sistem siluman canggih yang membuatnya tidak terlihat oleh pesawat lain. Shield Helicarrier Marvel Universe. Pesawat besar ini tidak mungkin ada di kehidupan nyata, tapi teknologi di dunia fiksi ini jauh lebih maju, sehingga mereka berhasil memasok energi ke mesin sebesar ini. USS Enterprise Star Trek. Totalnya ada 9 kapal bintang Enterprise. Yang ini dilengkapi warp drive yang memungkinkannya bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Snowpiercer. Ini adalah raksasanya kereta api. Saat dunia membeku di zaman es baru, kereta ini melakukan perjalanan tanpa henti melewati cincin mengelilingi bumi. Imperial Star Destroyer Star Wars. Kita sudah memasuki kendaraan yang ukurannya di atas 1,5 km. Harga pesawat kolosal ini hampir mencapai 4 miliar kredit imperial. Sebagai perbandingan, di alam semesta Star Wars, kamu dapat membeli pesawat luar angkasa kecil hanya dengan 10.000 kredit. London Mortal Engines. Yap, ini adalah kota yang bergerak. Mega metropolis yang tingginya 3 kali Burj Khalifa ini berhasil berkeliling dengan bantuan 7 roda raksasa. Kota ini menyerap kota-kota kecil lainnya di sepanjang jalan. Standard Island Propeller Island. Luas pulau apung berbentuk oval ini adalah 6 kali 5 km. Pulau ini dibuat untuk menjelajahi perairan Samudra Pasifik. Oh, dan hanya miliarder yang hidup di sana. Voyager Star Trek. Ini adalah makhluk yang terlihat seperti pesawat luar angkasa. Di alam semesta Star Trek, USS Enterprise bisa terbang bebas di dalam monster ini. Death Star Star Wars.
Stasiun luar angkasa bulat besar ini memiliki 560 dek dan menampung 2,4 juta penumpang serta awak. Ups, duar, bocoran lagi. TARDIS Doctor Who. Dari luar, ini terlihat seperti kotak polisi Inggris standar. Tapi kalau kita bicara bagian dalam mesin waktu Doctor Who, ya, ukurannya tidak terbatas. Kereta besar melaju menyusuri jalur, lalu remnya memekik. Dalam beberapa detik, baja dengan berat bertonton ini akan menabrak bus yang tersangkut di penyeberangan jalan kereta api. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan penumpangnya. Astaga, apa itu? Beberapa saat sebelum tabrakan, sesosok manusia muncul. Dia terbang dari gunung di dekat sana dengan menggunakan jetpack di punggungnya. Tubuhnya dilindungi eksoskeleton. Pakaiannya mirip baju besi ksatria kuda dan menjadikannya sangat kuat. Dia mendarat di depan kereta dan menahannya menggunakan tangan kosong. Eksoskeletonnya menyerap kekuatan kereta. Rodanya makin memekik. Lalu, suara siulan keras menyusul. Dan beberapa meter dari bus, kereta itu berhenti. Pintu bus itu macet. Orang-orang tidak bisa keluar. Sang pahlawan mengeluarkan lightsaber dari ikat pinggangnya dan membuat pintu baru. Skenario ini mungkin kelihatannya terlalu fantastis, tapi banyak hal keren yang sebelumnya cuma ada di komik dan film, sekarang sudah jadi nyata. Exoskeleton robotika Sarkos membuat pemakainya 20 kali lebih kuat, mengurangi kemungkinan cedera, dan tidak membatasi gerakan. Model ini cuma satu-satunya dari banyak contoh. Dalam waktu dekat, mekanisme ini akan muncul di jalanan dan akan selumrah drone atau hoverboard di masa sekarang. Dalam pakaian seperti ini, kamu bisa menyelamatkan orang dan mengangkut kulkas sendirian ke lantai 2. Tapi baju pelindung ini rasanya kurang lengkap kalau tidak bisa terbang. Richard Browning adalah pendiri Gravity Industries, sebuah perusahaan yang mengembangkan jetpack. Dia juga kepala pilot pengujinya. Alatnya terdiri dari mesin jet besar di bagian belakang dan 2 jet kecil di kedua lengan. Orang yang memakainya jadi mirip tokoh dari film laga fiksi ilmiah. Kalau beratmu kurang dari 90 kg, jetpack ini bisa membawamu terbang. Kelemahannya, saat ini kamu harus membayar 6,5 miliar untuk membuatnya. Lightsaber juga tidak kalah menarik. Beberapa generasi ilmuwan, blogger, dan penggemar Jedi berusaha membuat senjata khas ini. Pesaing utama lightsaber adalah plasma berenergi tinggi. Kekuatan medan magnetnya membantu plasma tidak berubah bentuk di udara. Tapi ada satu masalah. Agar pedang ini berfungsi dengan baik, kamu harus membawa banyak peralatan. Dan jangan lupakan radiasi ultraviolet serta panas yang berasal dari plasma bersuhu tinggi. Saat ini, obor uap logam merupakan alternatif pedang Jedi terbaik. Alat ini bisa membelah pintu logam dalam hitungan detik. Tapi kamu belum bisa beradu pedang menggunakan obor ini. Jubah yang bisa membuat kita menghilang bukan lagi cuma fantasi. Perusahaan asal Kanada, Hyperstealth Biotechnology Corp, telah mengembangkan kain yang bisa membuatmu menghilang. Tidak ada unsur sihir dalam jubah ini, cuma keajaiban fisika yang indah. Jubah tembus pandang ini menciptakan ilusi optik yang menyembunyikanmu dari mata-mata yang mengintai. Sejak 1985, hoverboard mendapat banyak perhatian dari orang-orang di seluruh dunia, dan para penemu telah berusaha menciptakan kembali desain ini selama beberapa dekade. Banyak perusahaan telah mengembangkan desain skateboard terbangnya sendiri. Ada hoverboard bertenaga aliran air, memakai minyak tanah, listrik, atau baling-baling berputar. ArcSpex Hendo adalah yang paling mirip dengan prototipe fiksi ilmiahnya. Model ini bisa terbang ke segala arah, berputar, dan mengerem. Ini bisa terjadi berkat 2 medan magnet yang saling menolak. Pada tahun 1947, insinyur asal Amerika melihat desain mobil biasa dan menganggapnya membosankan. Atau mungkin kita bisa menerbangkannya. Ide bagus. Hasil karya mereka adalah Conv Air Car model 118. Secara garis besar, mereka mengubah mobil penumpang dan menempelkan pesawat dengan baling-baling ke atapnya. Perusahaan di seluruh dunia terus menginvestasikan jutaan dolar dalam proyek mobil terbang. Meski mobil mereka saat ini lebih mirip drone atau helikopter, banyak peneliti yakin kita takkan bisa membuat mobil terbang. Semua terlalu mahal dan berbahaya.
Tapi siapa tahu pada abad ke-19 orang-orang bilang gerobak roda 4 seperti ini takkan pernah menggantikan kuda. Tapi kini perjalanan yang nyaman lewat jalan raya selalu mengalahkan menunggang kuda di lapangan. Sementara para insinyur berusaha membuat mobil terbang, rekan-rekan mereka membuat agar alat transportasi tidak butuh pengemudi lagi. Komputerlah yang mengambil alih kendali. Kalau kamu mau ke supermarket atau restoran, mobil swakendaramu akan memilih rute terbaik sendiri. Mobilmu pun tahu cara memarkir sendiri. Cocok banget buat aku. Mobilmu bisa membedakan pengguna jalan lain berkat sensor, kamera video, dan prosesor komputer yang kuat. Sensor ini menangkap semua sinyal lalu lintas dan rambu-rambu jalan. Proyek robot taksi adalah salah satu yang paling menjanjikan. Kemungkinan besar, dalam 10-20 tahun ke depan, sekolah mengemudi gak akan ada lagi. Selama ribuan tahun, orang-orang kuno duduk di dekat api dan memandangi langit berbintang. Peradaban kita telah menjelajahi luar angkasa secara langsung, tapi masih ada lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban. Sudah ada 600 astronot yang keluar angkasa selama 60 tahun ini. Dari jumlah itu, 7 orang di antaranya adalah wisatawan yang mengunjungi stasiun antariksa internasional. Untuk bisa melihat planet kita dari ketinggian 400 km, kamu harus membayar 725 miliar. SpaceX dan pemiliknya, Elon Musk, mau mendirikan koloni di Mars pada tahun 2050. 1 juta orang akan menetap di kota Mars pertama. Kamu tidak perlu naik pesawat antariksa untuk merasa seperti berada di planet lain. 80% lautan bumi masih belum dijelajahi dan dipetakan. Produsen kapal laut menawarkan untuk menjelajahi dasar laut dengan senang hati. Untuk itu, mereka telah membuat desain kapal selam yang menggabungkan kenyamanan dan keamanan. Kapal selam pribadi Migloo M5 punya panjang yang lebih tinggi dari Monas dan bisa tetap di bawah air selama 4 minggu. Kapal selam ini mencakup hanggar dengan helikopter, jet ski, dan Bathyscaphe Mini. Memang belum ada pembelinya, tapi kita tunggu saja. Bayangkan kamu adalah seorang penyelam scuba yang bisa turun ke dasar laut. Di sekitarmu gelap, tapi senter bisa mengatasinya. Kamu menghirup cairan yang mengisi helm sampai ke matamu. Gimana? Kita nggak bisa menghirup air atau soda misalnya, karena zat ini tidak mengandung cukup oksigen. Bukan karena keadaan cairnya. Di masa depan, penyelam scuba bisa menghirup cairan yang diperkaya oksigen. Dengan begini, kita bisa menyelam lebih dalam. Perusahaan asal Amerika, Second Sight Medical Products, telah mengembangkan mata buatan yang bisa memulihkan penglihatan orang buta. Namanya Argus 2. Ini sebenarnya implan retina elektronik dan langkah pertama dalam menciptakan mata bionik. Mungkin di masa depan, mata buatan ini bisa nge-zoom in dan zoom out suatu benda, memperjelas gambarnya, atau menyalakan cahaya inframerah. Kacamata augmented reality belum sempurna dari segi teknis. Sebagian besar futuris yakin alat ini akan mengubah dunia kita, sama seperti internet. Untuk apa kita memakai TV atau komputer lagi kalau kamu punya kacamata yang akan membuka layar virtual dengan ukuran apapun di depanmu dan menayangkan serial TV favoritmu? Hal yang sama berlaku untuk furnitur, pakaian, dan makanan. Semua ini akan diganti dengan barang virtual. Kacamata augmented reality mendigitalkan barang apapun yang ada di sekelilingmu dan membuatnya kelihatan seperti yang kamu mau. Kecuali kalau kamu lepas, pastinya. Hari ini, kamu bisa melihat pemandangan Mediterania di luar jendela, dan besok kamu bisa melihat pemandangan Times Square. Hard drive dan drive optik komputer menyimpan data berukuran besar, tapi teknologi ini tidak bisa diandalkan. Seiring waktu, diska seperti ini jadi tidak bisa dibaca lagi. Para ilmuwan hampir menyelesaikan masalah ini. Mereka belajar cara menulis data elektronik ke dalam DNA bakteri hidup. Proses biologis ini terjadi di dalam setiap sel hidup. Para ilmuwan berhasil memprogramnya menggunakan metode sistem komputer. Nanobot akan muncul dalam 10 tahun ke depan. Dalam film dan komik, penjahat paling sering dikaitkan dengan teknologi seperti ini. Di dunia nyata, nanobot akan digunakan dalam kedokteran. Tiap-tiap robot ini tidak lebih besar dari 1 molekul. Dengan meluncurkan kawanan nanobot ke dalam tubuh manusia, dokter bisa memonitor kondisi kesehatan dan fisik pasien.
Dan mungkin hal terbaik dari nanobot adalah bisa dicetak menggunakan printer 3D. Mengkloning dinosaurus mungkin bukan ide yang bagus kalau dilihat dari film, tapi ilmuwan di dunia nyata mengatakan hal ini mustahil. Gen bisa digunakan untuk cloning kalau umurnya tidak lebih dari 1 juta tahun. Sementara dinosaurus menghilang 65 juta tahun lalu. Tapi ada hewan lain juga. Kemungkinan besar mamut bisa muncul kembali di bumi dalam 50 tahun ke depan. Juga badak berbulu dan bahkan harimau saber-tooth. Ilmuwan berencana menanam bahan genetik hewan yang sudah punah ke dalam DNA hewan yang ada seperti gajah, badak, dan harimau. Dalam film fiksi ilmiah, kita sering melihat pesawat dan stasiun antariksa menembakkan sinar warna-warni keluar angkasa dan dibalas pesawat lain. Ilmuwan Australia telah berhasil menciptakan sinar seperti itu, tapi nggak kelihatan. Sinar mereka ini mampu menangkap dan menahan atom yang mengapung dalam ruang hampa. Tentu saja, ukurannya belum sebesar stasiun luar angkasa, tapi tetap merupakan langkah besar dalam studi fisika. Para ilmuwan telah menciptakan corong kuantum yang membuat kita bisa mempelajari atom dan molekul individu yang membentuk segala hal yang ada di sekitar kita. Hei, suara apa itu? Sudah berapa lama kamu tidur? Kamu mencoba menggerakkan lehermu, agak kaku. Kamu tidur nyenyak, tapi dengan posisi yang tidak nyaman. Di bioskop. Oh, sekarang kamu ingat. Filmnya sangat membosankan. Kamu lelah setelah bekerja seharian, jadi kamu ketiduran. Kamu melihat sekitar, semua orang sudah keluar, dan ternyata kamu sendirian. Semuanya bersih, tanpa popcorn atau kaleng soda di lantai. Aneh. Kredit film muncul di layar, jadi ini waktunya pergi. Sekarang mungkin sudah larut malam dan kamu tidak mau ketinggalan bus. Kamu bangun, meregangkan badan dan pelan-pelan menuju ke pintu. Kamu berjalan di lorong, tidak ada orang di sana. Kamu bingung. Biasanya saat kamu di bioskop sampai larut malam, seseorang akan mengantarmu keluar dan mengingatkanmu bahwa bioskop akan segera tutup. Dan biasanya selalu ada sampah yang ditinggalkan orang, sisa camilan dan popcorn yang jatuh ke lantai. Tapi sekarang semuanya bersih dan tenang, seolah-olah bioskop tidak buka sama sekali. Kamu memeriksa toilet. Tidak ada orang di sana. Cahayanya redup, tapi cukup untukmu melihat sekitar. Tetap saja, semuanya terlihat menyeramkan saat kamu sendirian. Halo? Kamu mencoba memanggil orang berkali-kali. Tidak ada jawaban. Kamu mengikuti tanda keluar dan menuju pintu terdekat. Ditutup sementara karena renovasi. Iya, tapi sementara itu berapa lama? Kamu pun panik dan kesal seketika. Bisa-bisanya staf bioskop lupa membangunkanmu. Kamu mulai berteriak, mencoba membuka pintu, tapi tidak berhasil. Kamu memeriksa ponselmu dan tentu saja mati. Kamu lupa mengecasnya. Lalu tiba-tiba kamu mendengar suara dari salah satu teater. Kamu mulai gemetar. Apa ada orang lain terjebak di sini juga? Kamu pelan-pelan menuju teater tersebut dan berhati-hati membuka pintu. Tapi itu cuma suara dari film yang baru dimulai. Teater ini juga kosong. Untuk mencoba mengalihkan pikiranmu, kamu mengambil popcorn, permen, dan soda lengkap dengan esnya. Dan kamu pun tepat waktu untuk mendapatkan kursi terbaik. Wah, luar biasa. Kamu masih duduk dan tertawa pada lelucon dalam film sebelumnya. Dan tiba-tiba film berikutnya dimulai. Bagus. Kenapa tidak sekalian nonton yang ini juga? Para pekerja mungkin baru datang besok pagi. Teman-temanmu pasti sangat iri saat mereka tahu kamu menginap gratis di bioskop. Setelah menonton 2 film berikutnya, kamu tidak tahu pukul berapa sekarang. Kamu merasa sangat lelah. Besok hari yang baru pasti lebih baik. Belum ada kabar. Tidak ada yang datang. Perutmu keroncongan kencang sekali. Jadi kamu pun mengambil camilan lagi. Waktunya kembali nonton film. Maraton yang selalu ingin kamu ikuti. Kamu pergi ke teater 1, film komedi. Kamu pun sadar setiap teater memutar genre film yang berbeda. Saat satu filmnya selesai, film berikutnya dimulai. Ada kalanya layar menjadi putih. Itu pertanda sudah waktunya tidur. Sudah berhari-hari kamu menunggu para pekerja datang setiap pagi dan menonton film baru setiap hari. Ada film lama juga sih, dengan rupa-rupa bahasa dari negara yang berbeda-beda.
Rutinitas harianmu selalu sama. Kamu bangun dan sarapan. Ada banyak sandwich di kulkas. Setelah menonton beberapa film, kamu berjalan dan menjelajahi bioskop. Lalu makan siang, beberapa film lagi, makan malam, dan waktunya tidur. Kamu merasa dihipnotis oleh semua film yang kamu tonton. Beberapa film membuatmu tertawa terlalu keras sehingga kamu kesulitan tidur setelahnya karena terus memikirkan plotnya. Film lain membuat air matamu berlinang, yang lainnya membuatmu berpikir. Dan ada juga film yang membuatmu sangat ketakutan sehingga kamu bangun setiap 5 menit untuk memeriksa suara mencurigakan. Hidupmu belum berubah, tidak ada yang datang. Setiap hari sama saja. Awalnya kamu mencoba menghitung berapa hari kamu terjebak di bioskop. Tapi setelah beberapa hari, kamu lupa hitunganmu. Matamu memerah karena menatap layar berjam-jam. Kamu terkadang ketakutan saat menatap dirimu sendiri di cermin toilet. Kulitmu pucat, berat badanmu bertambah, dan bahumu jadi bungkuk karena duduk dan tidur di tempat yang tidak nyaman. Sesekali, kamu mencoba berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Tapi seringkali, kamu merasa dirimu adalah karakter utama di film yang aneh, yang membuatmu tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Kamu terus-terusan merasa ada sesuatu, tapi saat kamu menoleh, tidak ada apa-apa. Kamu memutuskan tidak menonton film horor lagi. Lalu tanpa disadari, kamu sudah duduk di kursi menunggu film berikutnya dimulai. Filmnya membuatmu ketagihan. Kamu tidak bisa berhenti menonton meskipun kamu tahu filmnya membuatmu tidak bisa tidur. Kamu mulai merasa kesepian. Karakter film menjadi satu-satunya temanmu. Kamu terus bicara dengan mereka di dalam hati atau di dunia nyata. Kesunyian setelah kamu berhenti bicara terasa mengerikan. Sudut-sudut gelap bioskop tampak lebih menakutkan pada saat seperti ini. Perutmu sakit. Kamu muak dan bosan dengan camilan, permen, sandwich, dan popcorn. Anehnya, satu-satunya yang kamu mau adalah semangkuk sup hangat. Kamu tidak suka film lagi. Tidak ada lagi yang lucu, sedih, atau bahkan seram. Kamu seringkali menonton film tanpa mengetahui ceritanya. Kamu merasa seperti terjebak di pulau terpencil, tapi ini lebih buruk. Di sana setidaknya ada pantai, matahari terbenam, pohon palem, dan mungkin kesempatan untuk melarikan diri. Kamu rindu udara segar, cahaya matahari, sentuhan hujan di kulitmu. Kamu pun menutup pintu teater dan berdiri di samping loket. Kamu sudah muak dengan kredit pembuka film, musiknya, aktor-aktor favoritmu. Kamu tidak mau apapun yang berhubungan dengan film. Kamu mulai menjelajahi bioskop, memperhatikan detail kecil lebih daripada sebelumnya. Kamu masuk ke semua teater satu persatu dan mencoba mencari jalan keluar. Kamu mulai putus asa. Tapi kemudian, kamu ingat sesuatu dari film yang kamu tonton beberapa hari yang lalu dan menuju toilet. Ini dia ventilasinya. Sekarang atau tidak sama sekali. Tingginya 2 tempat sampah. Bagus, mungkin kamu bisa menggapainya sekarang. Tempat sampahnya terus bergoyang, tapi kamu berhasil masuk sebelum tempat sampahnya jatuh. Kamu harus melewati seluruh labirin ini sebelum kamu akhirnya keluar. Malam yang hangat. Ini seolah-olah pertama kalinya kamu menarik napas dalam-dalam selama lebih dari setahun. Bioskopnya tidak berada di pusat kota, jadi kamu harus berjalan pulang. Saat kamu tiba, teman kosmu nyaris tidak percaya. Kamu sudah kembali dari Aruba? Dia terdengar terkejut. Kamu tidak paham ucapannya. Dia bilang, kamu kecewa dengan pekerjaanmu dan tidak tahu harus melakukan apa. Jadi, kamu memberitahu semua orang bahwa kamu butuh penyegaran. Mungkin beberapa bulan di Aruba atau semacamnya. Jadi, kami mengira kamu ingin menghilang dari kami untuk sementara. Ponselmu mati selama lebih dari setahun. Dan kamu tidak membalas pesan di media sosial. Tidak, bukan Aruba, tapi bioskop. Semua jenis film dari seluruh dunia, banyak popcorn, renovasi, tidak ada orang. Kamu mencoba menceritakan itu kepada teman kosmu. Kamu terburu-buru, terbata-bata, melewatkan banyak hal dari ceritamu. Tapi dia hanya melihatmu dengan bingung. Kamu memutuskan untuk menunjukkan tempatnya. Tapi saat kamu sampai ke sana, temanmu tidak mau mendekat. Tempat itu telah ditutup bertahun-tahun lalu. Aku tidak tahu bioskop itu pernah dibuka. Ada cerita tentang pemiliknya. Dia penggemar besar film dan ingin mengoleksi seluruh film dari seluruh dunia. Dia hendak merenovasi bioskop ini, tapi tiba-tiba dia menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bioskop ini terus ditutup dengan alasan sedang direnovasi sejak saat itu.
Orang-orang mendengar suara-suara dari sana, tapi tidak ada yang mau mendekat untuk memeriksanya. Hah? Bagaimana kamu bisa berada di tempat seperti itu? Kamu tiba-tiba melihat seseorang bergerak di dekat bioskop. Mereka mulai mendekatimu. Kamu mencoba kabur, tapi kamu tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Kamu tersentak bangun di kursimu. Apa itu hanya mimpi? Kredit di layar berarti film baru saja selesai. Teater itu kosong dan kamu bergegas pergi. Tidak ada orang di sana. Oh, tidak. Jangan lagi. Halo? Kamu berteriak panik, sunyi, lalu... Ya... Kamu lagi duduk di mobil yang terparkir di salah satu mall ruang angkasa. Jadi, kamu sempat mampir ke situ untuk beli kado ulang tahun kakakmu. Tapi pengunjung mall hari ini rame banget dan kamu sulit keluar dari parkiran. Akhirnya, kamu sampai di dekat pintu keluar. Kemudian, kamu mencet tombol di dekat setir untuk mengaktifkan bantalan gravitasi. Mobilmu langsung terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Semua rodanya terdorong masuk ke bodi mobil dan turbin besar keluar dari bagasi. Kaca depanmu berubah jadi panel sentuh yang dilengkapi dengan banyak tombol dan layar. Saat pintu parkiran mulai terbuka, turbin melepaskan api dan mobilmu melayang dari tempat parkir, langsung memasuki ruang angkasa. Ribuan mobil lain mulai nyalip di jalanan tak kasat mata, dan mobilmu semakin menjauhi mall. Dari jauh, bangunan ini kelihatan mirip seperti stasiun ruang angkasa raksasa yang dikelilingi hologram reklame. Sebelum pulang ke bumi, kamu perlu mendarat di Mars untuk memperbaiki mesin mobil. GPS langsung mengarahkanmu menuju planet merah dan kamu segera mengikuti rutenya. Saat ini posisimu sudah jauh dari orbit bumi, jadi kamu perlu nunggu beberapa jam sebelum sampai di Mars. Setelah mengaktifkan mode autopilot, kamu istirahat sebentar. Saat ini tahun 2048, total populasi dunia sudah melebihi 20 miliar orang, dan bumi semakin penuh sesak. Karena manusia belum bisa membuat koloni di planet lain, para ilmuwan mulai mendirikan sejumlah stasiun ruang angkasa raksasa. Dengan begini, populasi di bumi bisa berkurang sampai 50%. Bentuk stasiun ini mirip dengan cincin raksasa, dan atmosfernya menyerupai bumi. Di sana juga ada gravitasi dan vegetasi buatan. Sebagian manusia memang telah berpindah ke stasiun ini, tapi kemudian balik lagi ke bumi. Meski bisa berterbangan di sela-sela planet dan orbit, roket masih terbilang mahal dan kurang praktis. Jadi, para produsen mobil terus mengupayakan produksi mobil terbang super kreatif. Beberapa tahun kemudian, manusia mulai membuat koloni di bulan dan Mars. Terbang ke planet merah udah serasa kayak main ke kota sebelah ya. Mobil terbang juga telah memenuhi rute khusus mirip jalur penerbangan pesawat. Para insinyur membangun jalan raya digital yang cuma terlihat melalui kaca depan mobil. Kamu juga bisa bepergian ke seluruh penjuru ruang angkasa, tapi kalau mau pergi ke mall atau ke bulan, kamu harus mengikuti rute khusus yang sudah ditentukan. Saat kamu bangun, mobilmu sudah mendekati Mars. Manusia enggan tinggal di sini karena kondisi atmosfernya kurang cocok. Cuacanya juga ekstrim. Meski begitu, Mars punya pusat servis mobil terbesar dan taman hiburan ternge-hits di tata surya kita. Untuk sampai di lokasi, kamu harus rela bermacet-macet di lalu lintas ruang angkasa selama berjam-jam. Dashboardmu nunjukin keterangan kalau turbin mobilmu lagi bermasalah. Kamu pun langsung memakai baju luar angkasa dan keluar mobil sambil membawa obeng. Di area nol gravitasi ini, kamu terbang menuju turbin untuk memperbaikinya. Mobil lain juga berseliweran di sekitarmu. Pengendaranya ada yang nyetir sambil ngantuk, ngedengerin musik, atau nonton film. Setelah selesai, kamu masuk ke mobil lagi dan perlahan bergerak. Mesin dan turbin mobil sering nggak berfungsi di tengah jalan raya ruang angkasa, tapi mobilmu bisa mengaktifkan mode darurat. Dan dashboard akan secara otomatis mengirimkan sinyal menuju tim perbaikan terdekat. Jadi, kamu tinggal melayang-layang sebentar sambil nunggu mekaniknya datang. Mereka menderek mobilmu ke tempat servis terdekat. Persediaan oksigen di dalam mobilmu bisa cukup sampai berhari-hari. Dan kalau kehabisan oksigen, kamu bisa minta tolong via internet. Orang baik yang kebetulan melintas akan berhenti dan ngasih persediaan oksigennya. Wah, sampai juga tuh stasiun servis mobilnya. Para mekanik mulai memasang mesin superjet baru di mobilmu, lalu memperbaiki turbinnya. Duh, waktumu mepet banget nih. Padahal kamu udah janji nggak akan telat datang ke pesta ulang tahun kakakmu. Setelah mobilmu jadi, kamu langsung memacunya menjauhi orbit Mars. Mesin baru yang terpasang nggak ngeluarin bunyi bising, sehingga gerak mobilmu super mulus.
Kini mobilmu makin ngebut menyusuri jalan raya digital yang nyaris kosong. Di sepanjang perjalanan, kamu ngelihat banyak satelit kecil yang memamerkan iklan holografis. Untungnya, kamu punya pemblokir iklan. Setelah pemblokirnya kamu nyalain, banner iklan itu langsung hilang dari kaca depan. Di depanmu mulai terlihat titik kecil berwarna biru. Bentar lagi sampai di bumi, kamu langsung ingat kalau anabulmu belum dikasih makan. Jadi, kamu langsung meninggalkan rute dan melesat ke bulan. Di situ, kamu punya rumah kecil yang sudah kamu beli tahun lalu. Manusia memang belum bisa mengubah atmosfer planet lain di tata surya, tapi kamu bisa memasang kubah kecil berisi oksigen. Di dalam kubah, kamu telah membangun rumah, kolam renang, dan kebun sayur kecil-kecilan. Kalau dulu sih, masyarakat kota akan pergi ke pedesaan untuk beristirahat dari hiruk-pikuk perkotaan. Tapi kini, kita bisa melakukannya dengan beli rumah di bulan. Setelah melewati kubah, kamu mendarat di permukaan putih, lalu ngasih makan anjingmu. Apartemenmu yang ada di cincin ruang angkasa sedang diperbaiki. Jadi, kamu bisa tinggal di bulan bersama anjingmu untuk sementara. Mobil lain terlihat berterbangan di atas kubah di sekitarmu. Malahan, ada yang jenisnya super elit dengan bantalan gravitasi besar dan mesin ultra reaktif. Laju mobil ini bisa mencapai 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Di dalamnya juga ada artificial intelligence yang bisa berkomunikasi dengan pengendaranya. Tapi ada juga mobil antariksa tua yang karatan. Kadang mobil biasa juga dipasangi mesin jet dan bodinya dilapisi campuran tembaga, besi serta perak agar perjalanan jarak jauh di ruang hampa bisa terrealisasikan. Taksi ruang angkasa pun ada loh. Malahan, biaya terbang ke bulan juga kadang lebih murah daripada perjalanan ke kota lain di bumi. Penyebabnya karena kemacetan di bumi terjadi di mana-mana. Di ruang angkasa juga banyak bus terbang. Tiap hari sejumlah kendaraan menempuh rute dari bumi menuju bulan lalu ke Mars. Dan manusia terus saja mendirikan bangunan di permukaan Mars. Setelah merampungkan servis mobil raksasa dan taman hiburan, mereka tengah membuat pusat ilmu pengetahuan untuk meneliti lompatan antar bintang. Para insinyur tentunya memerlukan material bangunan untuk membuat konstruksi ini. Dan beberapa kali dalam seminggu, kereta api panjang melesat dari bumi ke Mars melalui rute khusus. Awalnya, kereta ini dipakai untuk mengangkut manusia, tapi malah nggak begitu menguntungkan. Yang jauh lebih murah dan cepat justru pakai mobil pribadi atau bus. Setelah meninggalkan bulan, kamu semakin mendekati bumi. Beberapa saat kemudian, dashboard ngasih sinyal kalau mobilmu kehabisan bahan bakar. Jadi, kamu perlu stop dulu di SPBU yang lokasinya tersebar di mana-mana. Semua pengoperasian di SPBU berjalan secara otomatis karena menggunakan artificial intelligence. Oke, sampai di SPBU. Mobilmu langsung terhubung ke pompa bahan bakar otomatis. Mesin super reaktif memakai bahan bakar roket yang sudah ditingkatkan, yang artinya nggak pakai bensin lagi. Setelah membayarkan uangmu melalui panel sentuh, kamu langsung pergi dari situ. Bumi sudah terhubung ke banyak ruas jalan raya antariksa digital, dan tiap ruasnya dipenuhi mobil. Haduh, macet lagi nih. Di lapisan atas atmosfer terdapat posko pemeriksaan untuk ngecek dokumen dan bagasi mobil. Sambil ngantri, kamu mengamati truk sampah yang melintas. Puing ruang angkasa berterbangan di sekitarnya. Truk ini berjalan lambat dan dikendalikan oleh artificial intelligence untuk memasukkan sampah ke kontainer besar. Setelah itu, truk akan menjauhi orbit bumi dan melepas kontainernya. Mobil sampah ini punya turbin kecil yang bikin kontainernya terbang jauh menuju luar tata surya kita. Setelah suhunya memanas, sampah di dalamnya bisa terbakar. Akhirnya, proses pemeriksaanmu beres juga, dan kamu langsung masuk ke lapisan tengah atmosfer. Planet kita mirip dunia cyberpunk besar dalam versi yang lebih terang dan lebih cantik. Mobil besar mulai menghamburkan awan agar penglihatan pengendaranya bisa lebih jelas. Pesawat pemadam kebakaran tiba di area kebakaran di salah satu stasiun. Sebelum sampai di permukaan tanah, kamu melihat banyak SPBU, hotel udara, bioskop, dan mal. Kamu mulai mendekati tempat parkir berlantai 80 yang penuh dengan mobil. Orang-orang meninggalkan kendaraannya, lalu pakai lift untuk turun. Untung, di dekat rumah kakakmu ada tempat parkir mobil. Akhirnya, kamu berhasil mendarat. Tapi saat tanganmu mau meraih kado di kursi penumpang, yang ada malah... Aduh, kadonya ketinggalan di bulan tuh.
Wah, akhirnya sampai juga di media hiburan termegah sejagat raya. Bioskop Full D. Langkahmu tertuju ke aula luas dengan layar besar. Setelah headsetmu terpasang, jutaan sensor langsung terhubung ke neuron otak. 3, 2, 1, kamu sudah jadi pemain utama di film terepik. Malam semakin larut, tubuhmu terbaring di tempat tidur, meringkuk di bawah selimut untuk menghalau hawa dingin yang menusuk. Suara mencekam terdengar dari dalam kamar, seakan mengusik kupingmu dengan goresan cakar. Kamu langsung bangkit, meraih saklar, dan segera berbalik. Tatapmu tertuju pada sosok bayangan hitam di hadapanmu yang mencegat dari samping kasurmu. Wujud aslinya memang tertutup bayangan, tapi matanya bikin nyalimu melayang. Oh, ternyata kamu lagi ada di film horor. Kamu segera menyalakan lampu kamarmu dan sosok itu seketika hilang. Saat kamu mematikannya lagi, bayangan itu sudah lenyap. Kupingmu menangkap suara serak bernada rendah. Seorang wanita tua merangkak-rangkak di plafon kamarmu. Jeritanya sangat histeris, mengagetkanmu saat tubuhnya meluncur ke arahmu. Dengan hati gugup, kamu mengambil langkah 1000 dan langsung menghempaskan pintu. Leganya. Untung cuma film. Kalau beneran terjadi, bisa-bisa kamu pipis di celana. Kamu sudah ada di dapur, mentari pagi menyapamu dengan senyum hangat. Alunan musik penyemangat membahana di seisi ruangan, entah dari mana sumbernya. Blender, 2 butir telur, dan sekotak susu sudah berjajar rapi di atas meja. Kali ini kamu akan membuat suplemen protein, dan ternyata tubuhmu sudah terbalut dengan baju olahraga. Saat kamu keluar rumah, bunyi musik semakin berdentum, kamu jadi makin bersemangat untuk lari pagi. Gedung dan jalanan makin menjauh di belakangmu. Saat semangatmu kian membara, kamu baru tahu ternyata kamu sedang ada di adegan film olahraga. Dengan tubuh sehat, kamu siap meraih prestasi. Tapi, moodmu seketika hancur saat bangunan di dekatmu meledak. Tubuhmu memang terpelanting, tapi kamu tetap baik-baik saja. Layaknya para tokoh utama di film action, kamu perlu berlindung karena ledakan terus berlangsung. Mobil SUV berjendela gelap melaju dari sudut jalan. Kamu langsung melompat ke atapnya dan mendarat di atas jok motor sport yang terparkir di pinggir jalan. Oke, saatnya menaklukkan jalanan. Kamu mencoba menghindar dari pengejaran, aspal di belakangmu mulai berderak, mobil-mobil terlempar ke sisi jalan, dan kaca jendela hancur hingga jadi kepingan. Di hadapanmu ada truk besar yang dipasang kayu lompatan. Kamu pun memacu motormu hingga melompat ke udara. Sementara itu, ledakan keras terjadi di belakangmu. Jendela bangunan di depanmu tak menyurutkan nyalimu karena kamu terus menerobosnya, lalu lompat dari motormu. Kamu ada di ruangan abu-abu yang dipenuhi dengan perabot jadul. Jendela yang tadinya pecah sudah utuh lagi. Rinai hujan membasahi kaca luarnya. Ragamu lelah dan benakmu resah. Wajahmu tertunduk lesu saat kamu mengamati jalanan di bawah sana. Pikiranmu mulai dibanjiri inspirasi dan matamu langsung melihat ke mesin tik di atas meja. Kamu pun duduk manis di sudut ruangan sambil mengetik tanpa henti, menuangkan hasil renunganmu ke dalam untayan kata. Suatu saat nanti, jerih payahmu ini akan jadi mahakarya. Tulisanmu memang belum diakui, tapi ini baru permulaan kok. Emosimu semakin berkecamuk. Dan kamu cuma bisa menangis karena hatimu sudah kepalang remuk. Seiring berjalannya waktu, tulisanmu kian mengonggok di atas meja. Rapiin dulu ah. Setelah merapikan naskahmu, kamu segera menyerahkannya ke editor. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia berkomentar. Tulisanmu bagus banget loh. Percuma saja, sahutmu. Buku ini telah merenggut semuanya dariku. Padahal kamu sendiri gak tahu pasti apa yang sebenarnya hilang dari dirimu. Ya, namanya juga drama. Urusanmu dengan si editor sudah beres. Setelah meninggalkan kantornya, kamu menuju jalanan dan menembus kemacetan lalu lintas. Seorang pria melongo keluar dari jendela mobilnya, lalu bilang, "Hei orang asing, jangan lupa bahagia ya." Pesepeda yang melintas tiba-tiba berseru, "Ngapain sih stop segala kalau cuma bilang hore?" Kamu pun menyahut, "Saya kurang paham nih, tapi ya udahlah, gak masalah."
Widih, ternyata suaramu bagus juga. Orang-orang yang melintas langsung keluar dari kendaraan mereka dan bernyanyi bersamamu. Sekawanan burung bertengger di dekatmu sambil bersenandung mengikuti lagu. Semua penonton berjoget ria sesuai irama. Ada juga truk pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke kerumunan. Wih, lagumu semakin terdengar riuh. Biar raga telah mati, tapi cintakan abadi. Di film musikal, ayo kita olah vokal. Wadaw, mantap sekali pemirsa. Di gang gelap ini, pandanganmu buyar dalam nuansa hitam putih. Topi khas tahun 50-an bertengger manis di kepalamu. Sayup-sayup sirine makin terdengar jelas, disusul dengan jeritan dan pecahan kaca. Kota ini makin terpuruk oleh keserakahan dan tipu daya. Kamu menyerukan kalimat ini tanpa ragu. Wah, keren! Kamu lagi ada di film detektif noir. Saat ini kamu sedang duduk di ruang kerjamu, gelas kosong dan setumpuk catatan berserakan di atas meja. 17 Desember 1954, mataku belum terpejam sedikit pun selama 2 hari ini. Seorang wanita cantik berdiri di ambang pintu. "Detektif, saya perlu bantuan nih," ucapnya. Di malam gelap, kamu mengendarai mobil retromu melintasi kota hitam putih. Ternyata ini bukan film loh, tapi trailer drama detektif. Adegannya berubah mengikuti musik bertema menegangkan dan kamu dan rekanmu terlihat bersih tegang. Tapi kemudian kamu sudah ada di adegan kejar-kejaran mobil. Sambil menendang pintu, kamu berseru, "Jangan bergerak!" 2 tangan seketika terborgol erat. Musiknya semakin menegangkan saat si narator membacakan akhir tahun ini. Kemudian kamu melempar batang korek yang menyala. Boom! Semuanya terbakar habis. Tapi anehnya, uang kertas berhamburan dari langit. Di adegan selanjutnya, kamu basah kuyup oleh hujan lebat. Dalam gerak lambat, tetesan air mulai jatuh dari sisi topimu. Di wajahmu terulas senyum lebar, detektif berkarakter misterius. Kemudian, trailernya berakhir. Dalam sekejap, dunia menampakkan warnanya lagi. Saat melewati jalanan ramai, kamu melihat ada kulit pisang yang dibuang sembarangan. Kemudian, kamu berjalan mengitarinya, tapi malah disambut dengan tawa riuh. Saat mencari-cari sumber tawa ini, kamu malah melihat 2 penjual buah. Salah satunya menyodorkan uang karena dia baru saja kalah taruhan. Lalu dia nyeletuk, "Kesandung kulit pisang kan bisa jatuh." Kamu menanggapinya dengan mengangkat bahu. Kemudian terdengar lagi suara tawa berjamaah itu. Seolah-olah kerumunan orang tak kasat mata sedang mengawasi dan menertawakan tindakanmu. Oh, pantesan kamu sedang ada di adegan sitkom. Saat sedang menghampirimu, nenek ini terpleset kulit pisang, tapi kamu segera menangkap tubuhnya. Penjual buah yang tadi menang taruhan pun langsung mengembalikan uangnya. Lalu terdengar riuh suara tawa. Akhirnya, penantianku selama beribu-ribu purnama terwujud juga. Ternyata ada ya orang yang mau nolongin aku pas kepleset kulit pisang, ucapnya. Suara tawa di balik layar semakin keras. Karena kesal, kamu langsung masuk ke supermarket terdekat. Di lorong supermarket, kamu sedang asik mengisi troli belanjaanmu. Sejumlah orang menghampirimu sambil mengarahkan kamera berlensa besar. Malahan, ada juga yang ditaruh di lantai dan diumpetin di balik kotak buah. Mereka nggak tahu kalau kamu bisa melihatnya. Ada yang berkata dengan suara tenang dan ramah, "Rasa lapar bisa bikin manusia kalah belanja ya. Saat membayar nanti, dia pasti segera nyadar kalau uangnya nggak cukup." Bener juga sih, kamu langsung mengembalikan botol susu coklat ke tempat semula. Kerumunan orang membuntutimu sambil membawa kamera. Di dunia manusia, hal kayak gini sudah biasa kok. Mereka perlu antri untuk beli makanan. Kemungkinan kamu sedang ada di adegan film dokumenter satwa liar. Kamu jadi paham kan rasanya jadi hewan? Saat kamu melangkah keluar dari supermarket, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Banyak orang berteriak histeris, kemudian pesawat luar angkasa muncul di angkasa. Gawat, ada invasi alien! Kamu segera masuk ke mobil tak bertuan di tepi jalan yang kemudian berubah jadi pesawat luar angkasa. Pesawatmu bermanuver di langit, mencoba menangkis serangan laser. Saat pesawat musuh mengejarmu, kamu menghubungi anak sulungmu melalui telepon. "Nak, Papa memang gak pernah ngomong begini ke kamu. Percayalah, Nak, Papa sangat bangga sama kamu. Kamulah anugerah terindah yang Papa punya. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak." "Papa kenapa? Ada apa sih, Pak?" tanya anakmu. Tapi kamu malah langsung mematikan teleponmu. Nah, saat ini kamu berada di adegan film sci-fi action dengan bumbu drama.
Begitu memasuki luar angkasa, pesawatmu berpapasan dengan kapal penyusup besar. Kamu langsung menabraknya, kemudian masuk ke pusat komando mereka. Ledakan dahsyat memekakan telinga, cahayanya menghiasi ruang gelap. Manusia telah memenangkan pertarungan ini dan kamu dijuluki sebagai pahlawan. Rupanya mereka nggak tahu kalau kamu berhasil keluar dari pesawatmu beberapa detik sebelum meledak. Dan akhirnya kamu bisa menjalani hidup tenang bersama keluargamu di desa yang indah. Tamat. Film ini diperankan oleh kamu sendiri. Segera hadir di bioskop kesayanganmu. Oh, bayi T-Rex itu imut banget. Ya, kamu nggak salah dengar. Kata T-Rex dan imut memang kedengarannya kurang cocok. Tapi tenang, saat keluar dari cangkangnya, T-Rex raksasa yang ganas tidak langsung besar, seram, dan semengerikan yang kamu tahu. Di bulan-bulan pertamanya, bayi Rex cuma bola bulu lembut seukuran kalkun. Dia seperti burung aneh yang baru keluar dari telur yang besar. Makanan yang sedikit, lingkungan berbahaya, asteroid. Bayi Rex yang malang sangat tak berdaya dan lemah. Cuma setengah yang bertahan sampai pesta ulang tahun pertama. Menurut para ilmuwan, bulu ini berfungsi menjaga kehangatan saat mereka masih kecil dan rentan. Juga membantu mereka berkamuflase dan tetap aman. Bayi Rex belum punya gigi yang tajam dan besar. Jadi, mereka cuma makan reptil dan serangga-serangga kecil. Bayi Rex tumbuh cukup cepat, sampai 3 kilo dalam sehari. Wah, kayak aku. Maklum, makanan di rumahku enak-enak. Fakta apa yang paling aneh? Saat masih kecil, lengan mereka tampak normal dengan ukuran tubuh. Tapi, pas udah dewasa, agak kebanting ya ukurannya. Orang tua bayi Rex super terkenal, terpampang di banyak kaos. Kalian pasti pernah punya film dan kostum Halloween terbesar yang pernah ada. Tapi T-Rex yang kita kenal dan sayang sebenarnya tidak ada. Pertama, dari segi kecepatan, T-Rex tidak terlalu cepat. Di film, kamu takkan bisa kabur darinya, meski jalanan di depanmu sepi dan kamu naik mobil cepat. Prediksi sebelumnya memperkirakan T-Rex mampu berlari sekitar 15-50 km per jam, yang pastinya super cepat. Tapi penelitian terbaru menunjukkan kecepatan maksimalnya cuma 20 km per jam. Kalau lebih cepat, tulang besar mereka bisa patah. Jadi, tenanglah. Setelah beberapa bulan latihan, pro player rebahan kayak aku pun bisa kabur dari gigi tajam T-Rex. Bagaimana dengan teman baik kita, Stegosaurus? Dia hidup sekitar 150 juta tahun lalu. Jadi, dia belum pernah bertemu bayi Rex yang imut tadi dan baru muncul jauh setelahnya. Kita semua mengenali dinosaurus ini lewat lempengan tegak besar di punggungnya yang tingginya terkadang sampai 1 meter. Kamu bisa bersembunyi di sana. Para ilmuwan masih belum tahu kenapa Stegosaurus memilikinya, tapi diperkirakan Stegosaurus dapat mengatur aliran darah lewat lempengan ini, mirip termostat tulang berukuran besar. Stegosaurus juga diyakini dapat menggunakan sistem yang sama untuk mengontrol warna kulit, tergantung saat dia ingin terlihat menarik atau terlihat menakutkan. Kedengarannya keren kan? Setidaknya itulah kelebihan mereka. Karena kalau dari segi otak, berat otaknya cuma sedikit di atas bola tenis. Dan ukurannya sebesar kenari, mirip otak anjing, tapi di tubuh kuda Nil. Troodon adalah salah satu dinosaurus paling cerdas. Dia setia kawan, jago berburu, punya penglihatan tajam, panjangnya 2 meter, dan otaknya super pinter. Keren kan? Fosil Troodon adalah salah satu penemuan dinosaurus pertama di Amerika Utara. Salah satu anggota dinosaurus paling aneh pastilah kita sebut Susi aja ya. Kalau bertemu dengannya, yang kamu lihat akan mirip tikus kalkun besar dengan tubuh berbulu. Mungkin inilah nenek moyang jauhnya kungkang sekarang. Temannya, Pegomastax, jelas tidak kalah dalam kelompok dinosaurus aneh. Dia agak mirip campuran landak dan burung beo. Tapi jangan bilang begitu di depannya ya, karena dia punya sejumlah gigi runcing yang bisa dia asah sendiri. Salah satu dinosaurus terbesar dan terberat yang kita tahu adalah Argentinosaurus. Kerangka lengkapnya masih belum ditemukan, tapi berat monster ini pasti sekitar 100 ton dan panjangnya sekitar 40 meter. Gak kalah kalau dibandingkan dengan hewan terbesar yang ada sekarang, paus biru, yang panjangnya cuma 30 meter. Saat mendengar kata dinosaurus, kamu mungkin membayangkan monster sebesar gedung yang bisa memakai pohon sebagai tusuk gigi. Beberapa dari mereka besar, terutama para dino berleher dan berekor panjang yang kira-kira sepanjang pesawat.
Tapi banyak juga yang kecil dan ringan. Beberapa cuma seukuran merpati. Kerangka dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan adalah kadal seukuran tikus kecil. Beberapa dino punya ekor yang panjangnya lebih dari 13 meter. Dengan ekor ini mereka lebih mudah menjaga keseimbangan saat berlari, tapi bukan dengan menyeretnya di tanah. Dinosaurus sangat aktif dan lumayan cepat. Jadi ekor mereka lebih sering diangkat. Meski asteroid nakal itu memusnahkan sebagian besar dinosaurus, banyak DNA dino masih tersisa dan berubah menjadi hewan yang kita kenal sekarang, seperti burung. Momen pertama seseorang mengaitkan keduanya adalah setelah menemukan burung primitif di Jerman, Sergut. Kemudian, para peneliti mengklasifikasikan dua kelompok dinosaurus tergantung pada jenis pinggul mereka. Kelompok pertama terlihat tak asing, mereka punya pinggul seperti kadal. Kelompok kedua punya pinggul mirip burung, dan kelompok ketiga kayak Shakira. Dari sanalah lirik My Hips Don't Lie berasal. Enggak, deng. Selain itu, banyak karnivora zaman dulu punya tulang berongga yang juga dimiliki burung. Burung mungkin memang keturunan dinosaurus yang masih ada sampai sekarang, tapi beberapa hewan pernah melihat langsung era dinosaurus. Andai mereka bisa ngomong. Contohnya ular, lebah, hiu, kepiting, lobster, buaya, kecoa, bahkan kura-kura laut hijau. Mereka semua pernah melihat dinosaurus sungguhan, bikin iri aja. Banyak dino karnivora berjalan dengan dua kaki, jadi mereka bisa lebih cepat dan tangannya yang nganggur bisa nyomot Snakeosaurus. Pemakan tumbuhan berjalan dengan 4 kaki agar bisa menopang tubuh berat mereka. Pemakan tanaman yang lebih besar butuh sekitar 1 ton makanan per hari. Bayangkan, saking besarnya, mereka harus makan setumpuk sayuran setinggi rumah setiap hari. Jadi ingat kata pepatah, 1 semak besar sehari, dokter pun pergi. Benar kan itu? Ada sekitar 700 spesies dinosaurus yang sudah punah. Kedengarannya banyak, tapi kita mungkin belum menemukan semuanya. 5 tahun lalu, jenis dinosaurus baru ditemukan. Dino ini punya tanduk besar tepat di atas matanya. Karena mirip banget sama karakter buku komik, dia dinamai Hellboy. Pada tahun 90-an, para ilmuwan menemukan kawah di semenanjung Yucatan, Meksiko. Kamu pasti tahu ceritanya. Sekitar 66 juta tahun lalu, meteor seukuran gunung Everest menghantam planet kita dan mengisi atmosfer dengan debu, gas, dan puing-puing yang menyebabkan bencana iklim serius. Gelombang panas dan gelombang ledakan pun naik ke atmosfer, menghalangi matahari sebagian, dan game over. Terima kasih sudah ikut bermain dinosaurus. Era manusia tidak pernah bertemu dengan era dinosaurus. Dinosaurus menghilang lebih dari 60 juta tahun lalu, tapi mereka ada di bumi selama 160 juta tahun. Manusia modern baru ada sekitar 250 ribu tahun. Jaraknya sekitar 59 juta tahun. Nggak semua dinosaurus lagi liburan di Meksiko saat asteroid ini menghantam. Mereka tersebar di seluruh dunia. Beberapa tinggal di gurun, sementara yang lain tinggal di daerah dekat sungai kuno yang dikelilingi hutan lebat dan vegetasi yang kaya. Mereka tidak terlalu pilih-pilih, jadi mereka tinggal di mana saja, bahkan di Antartika. Tapi di sana belum ada salju saat itu. Kedua kutub masih diselimuti hutan. Kebanyakan orang membayangkan dinosaurus berwarna hijau keabu-abuan karena film tentunya. Kita juga sering membayangkan mereka sebagai kadal raksasa. Para ilmuwan masih belum tahu banyak tentang warna kulit dinosaurus. Tapi para peneliti baru saja menemukan bukti bahwa warna dinosaurus sangat beragam. Satu dino kecil bahkan punya cincin putih dan oranye di ekornya. Dinosaurus adalah bahasa Yunaninya kadal mengerikan. Para ilmuwan dulu berpikir kebanyakan dinosaurus berdarah dingin seperti ular, kadal, atau reptil lain. Ternyata mereka salah. Mungkin beberapa bukti menunjukkan dino berdarah panas seperti mamalia. Pada tahun 2014, para ilmuwan menyatakan bahwa sebagian besar dinosaurus adalah mesotherm. Dan ternyata banyak dinosaurus punya bulu, seperti bayi Rex tadi. Bulu ini membantu mereka mengatur suhu tubuh. Hal lain yang disuguhkan film bioskop dan kita anggap benar adalah suara dinosaurus. Produser biasanya mencampur banyak suara binatang untuk mendapatkan raungan dino yang biasa kita dengar. Suara T-Rex biasanya dari campuran buaya, harimau, dan bayi gajah. Kalau napas T-Rex yang mengerikan itu cuma suara udara yang melewati lubang sembur paus. Kalau jadi media sosial, kamu bakalan jadi apa sih? Penasaran? Yuk kita mulai kuisnya.
Apa yang paling bikin kamu senang? A. Traveling atau belanja. B. Membantu orang lain. C. Belajar hal baru. D. Menghabiskan waktu bersama keluarga. Pilihan A memberimu 30 poin, B bernilai 20 poin, C 10 poin, dan D bernilai 40 poin. Berapa lama kamu bisa bertahan tanpa smartphone? A. 10 detik. B. Bertahun-tahun aku nggak bergantung sama HP. C. Tiap ada notif baru, aku langsung buka. D. Aku ngecek HP tiap jam sekali biar tenang. Kalau kamu pilih A, tambahkan 40 poin ke skormu. Kalau kamu pilih B, nilainya 10 poin. C memberimu 30 dan D 20 poin. Apa kamu punya banyak teman? A, enggak juga sih. Aku lagi fokus mengembangkan diri dan kesuksesanku. B, 1-2 orang sejak SMA, kami masih dekat sampai sekarang. C, banyak dan sering ketemuan. D, dulu temanku banyak tapi nggak sering ketemuan. A memberimu 20 poin, B bernilai 30, C nilainya 40 poin, dan D 10 poin. Kamu dapat bonus pertamamu, nilainya lumayan banget. Mau kamu habiskan buat apa kira-kira? A. Tas atau jam tangan bermerek yang udah aku incar berbulan-bulan. B. Mau aku pakai traveling sama keluarga dong. C. Mau aku pakai buat investasi, biar uang yang bekerja. D. Mau aku donasiin ke badan amal. Kalau pilihanmu A, kamu dapat 10 poin. Kamu pilih B, nilainya 40 poin. C memberimu 20 poin, D bernilai 30 poin. Kamu ngikutin kabar seleb-seleb nggak? A, enggak lah, aku nggak terlalu peduli. B, cuma kalau judul beritanya menarik. C, pastinya aku harus tahu gosip terbaru. D, ada beberapa seleb yang aku suka dan aku follow. A menambahkan 10 poin ke skormu, B nilainya 20, dan C 30 poin, sementara D bernilai 40 poin. Apa tujuan media sosial? A. Untuk mengekspresikan diri, bikin konten keren dan dapat banyak follower. B. Untuk cari motivasi, belajar dan bertumbuh. C. Biar selalu tahu apa yang dilakukan orang-orang. D. Wadah untuk speak up tentang hal-hal penting. Kalau kamu pilih A, kamu dapat 20 poin. B nilainya 30 poin. Kalau kamu pilih C, tambahkan 40 poin ke skormu. Dan D bernilai 10. Kalau kamu karakter di sebuah film, kamu bakalan jadi apa? A. Seorang putri yang menunggu untuk dibebaskan dari menara tinggi. B. Superhero yang menyelamatkan dunia. C. Penjahat yang bikin takut semua orang tapi akhirnya insaf. D. Kelinci lucu bermata belok. A memberimu 20 poin, B bernilai 10, C 30 poin, dan D nilainya 40 poin. Apa yang kamu lakukan pertama kali saat baru bangun? A. Ngecek media sosial lah pastinya. B. Minum segelas air dan olahraga. C. Ngirim pesan selamat pagi ke grup chat. D. Jalan-jalan pagi. A. Menambahkan 40 poin ke skormu. B. Bernilai 10 poin. C. 20 poin. Dan D. 30 poin. Seberapa mudah kamu percaya ke orang lain? A. Lumayan mudah sih, nggak ada yang pernah mengecewakanku. B. Kira-kira butuh setahun sampai aku bisa percaya ke orang lain. C. Aku nggak percaya siapapun. D. Kalau orang terdekatku bilang orang itu bisa dipercaya, maka aku percaya. Kalau kamu pilih opsi A, tambahkan 40 ke skormu. B memberimu 20 poin, C bernilai 10, dan D 30 poin. Apa kamu membalas pesan dan komentar orang asing? A.
Akunku privat, cuma teman-temanku yang bisa ngirim pesan atau komentar. B. Enggak, aku langsung blok aja. C. Kalau masalahnya penting dan nadanya baik, iya sih. D. Pastinya, tubir adalah jalan ninjaku. A. Memberimu 40 poin, B. 20 poin, C. 30 poin, dan D. Nilainya 10 poin. Apa kamu akan berhenti kerja kalau bosmu punya pandangan yang tidak sesuai dengan sesuatu yang menurutmu penting? A. Iya, cuma opiniku dong yang benar. B. Coba aja kalau dia bisa bikin aku mengecam pandanganku secara umum. C. Enggak lah, aku pura-pura setuju aja. D. Enggak, aku berusaha memahami pandangannya. Opsi A memberimu 10 poin, B 20 poin, C 30 poin, dan D 40 poin. Coba buka setting HP-mu dan lihat apa yang paling banyak memakan memorimu. A. Foto. Foto-foto kucingku aja sampai 2000. B. Video. Aku masih harus ngedit dan ngepost semuanya. C. Aplikasi Messenger. D. Game. Kalau kamu pilih A, kamu dapat 30 poin, B memberimu 20 poin, C bernilai 40 poin, dan D 10 poin. Waktunya menjumlahkan semua poinmu sekarang. Kalau nilaimu 120 sampai 190 poin, kamu adalah Twitter. Kamu punya opini untuk banyak hal dan kamu nggak takut untuk membagikannya ke orang lain. Kalau ada yang nggak setuju sama kamu dengan senang hati menjelaskan kenapa kamu yang benar. Kamu nggak mau kalah meski dengan orang yang punya wewenang. Kamu senang bacain kabar dan berita dan yakin kalau nggak ada informasi yang nggak berguna. Kamu jenaka dan jok-jokmu cerdas serta up to date. Yang dapat nilai 200 sampai 250 poin, kayaknya kamu itu Pinterest berjalan deh. Kamu punya selera yang bagus dan senang membuat dunia sekelilingmu menjadi tempat yang lebih indah dari wallpaper HP sampai taman belakang rumahmu. Kamu selalu punya ide spot-spot keren dan hadiah apa yang cocok diberikan ke teman-temanmu waktu dia ulang tahun. Kamu suka mengelompokkan sesuatu ke dalam grup-grup, pokoknya semuanya harus rapi. Kamu dapat 260 sampai 310 poin. Selamat! Kamu adalah Facebook kalau jadi media sosial. Minatmu luas dan kamu suka belajar dari banyak sumber. Waktu dan tenagamu banyak kamu habiskan untuk tetap dekat dengan orang lain. Kamu selalu punya kata-kata bagus untuk semua orang dan peduli dengan masalah mereka. Orang sering menanyai saranmu atau sekedar sharing sama kamu karena mereka tahu kamu pendengar yang baik dan punya banyak pengalaman hidup. Kalau kamu dapat 320 sampai 370 poin, kayaknya kamu bakal jadi Instagram kalau jadi media sosial. Kamu nggak pernah nolak kalau ada kesempatan pergi ke tempat-tempat baru atau bareng orang-orang baru dan pastinya selfie bareng mereka. Kamu pembelajar secara visual dan kamu merasa senang kalau melihat sesuatu yang indah atau lucu. Kamu juga senang mencari tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup orang lain dan nggak pernah bosan sama pilihan menu sarapan mereka. Buat kamu yang dapat nilai 380 sampai 430 poin, angkat tangan, loncat, dan diam. Yap, kita lagi bikin video dance TikTok karena inilah jiwa media sosialmu. Kamu penuh energi, suka dengan kehidupan yang berjalan cepat dan gampang move on. Kamu berani bereksperimen dengan pendekatan dan format baru. Kamu fast learner dan kalau ada yang nggak paham-paham sama suatu masalah, kamu bakalan cepet bosen. Kalau kamu dapat nilai akhir 440 sampai 490 poin, berarti media sosial yang cocok sama kamu adalah LinkedIn. Kamu berfokus pada tujuan dan tahu apa yang kamu mau. Kamu melihat orang lain sebagai calon koneksi berguna untuk karirmu. Kamu suka berjejaring, tapi nggak pernah membagikan hal-hal pribadi. Sulit bagimu untuk dekat sama orang, dan kamu cuma bisa menunjukkan jati dirimu sepenuhnya ke teman-teman lamamu. Kamu suka menganalisa banyak hal dan membuat rencana.
Kalau kamu dapat nilai 500 sampai 550, kamu suka banget nontonin video ya? YouTube seperti jati dirimu yang kedua. Minatmu beragam dan kamu senang mencari tahu cara membangun pondok kayu atau kenapa ada segitiga kecil di atas jendela pesawat terbang ya? Kamu nyaman dengerin suara vlogger kesukaanmu dan senang mengikuti instruksi. Kamu suka bekerja dalam tim dan lingkunganmu ini sangat berarti bagimu. Yang dapat lebih dari 550 poin? Suara apa tuh? Kayaknya kamu dapat pesan baru di WhatsApp. Kamu mungkin mirip WhatsApp karena kamu super komunikatif dan senang berbagi segalanya ke keluarga dan temanmu. Kamu merasa ada yang kurang kalau nggak ngecek HP sedetik aja. Kamu begitu mencemaskan orang-orang tersayang dan harus mendengar pendapat mereka dulu sebelum membuat keputusan dalam hidup.